Halo, welcome back to my channel. Topik reading kita kali ini adalah perubahan mindset kamu. Ya, perubahan mindset kamu yang akan mengubah hidup kamu. Ya, perkenalkan bagi yang baru di channel aku Win Siling, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Ya. Dan ya, di sini kita ada 3 kristal, silahkan dipilih aja kristalnya yang mana yang intuisi kamu ketarik. Ya, di sini kita ada PAL 1, PAL 2, PAL 3 ya, kristal 1, kristal 2, kristal 3. Silahkan dipilih saja sesuai dengan intuisi kamu. Yang pertama kita punya Apophyllite. Ya. Lalu kedua kita ada Aquamarine. Dan yang ketiga kita ada Fluorite. Ya, ini rock crystal semua. Oke, silahkan dipilih sesuai dengan intuisinya. Ya, kalau misalkan kalian ketarik ke lebih dari satu, misalkan 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, itu bisa kadang terjadi juga. Berarti ada pesan untuk kamu di kedua PAL tersebut. Ya, atau bahkan kadang ada yang ketiga-tiganya sekaligus gitu ya, bisa ketarik juga. Itu sering terjadi juga. Ya, jadi ikuti saja intuisinya. Ya, kalau kamu ketarik ke satu, kamu ketarik kedua, berarti ya udah memang dua-duanya itu ada, atau bahkan 3. Kalau misalkan apa yang kamu pilih itu mungkin nggak resonate buat kamu bisa coba pilih yang lain. Ya, karena bisa saja mungkin kamu bisa aja salah pilih, salah menarik intuisi, itu bisa kadang terjadi juga. Ya, jadi sebagaimana nyambungnya untuk kamu saja, sebagaimana resonate-nya, sebagaimana pesan-pesan positif yang kamu bisa tarik dari bacaan ini. Ya, oke, kita langsung mulai aja. Ini menjadi general reading ya. Ya, jadi kalau misalkan ternyata tidak resonate sama sekali untuk kamu semua file ini, berarti memang bacaan ini bukan untuk kamu. Itu saja. Ya, kita langsung mulai aja dengan PAL 1, Apophyllite. I see you guys in the reading. Thank you. Halo, PAL nomor 1, bagi kalian yang memilih kristal yang ini, ya, Apophyllite kristal. Ini adalah general reading kamu tentang perubahan mindset yang akan mengubah hidup kamu. Ya, ini akan menjadi petunjuk-petunjuk ke arah sana untuk diri kamu, PAL nomor 1. Seperti biasa, sebelum aku masuk ke kartu-kartunya, ada filosofi di balik kristal ini. Kenapa kamu memilih ini? Ya, ada maksudnya. Ya, semua nggak ada yang kebetulan. Ya, PAL nomor 1. Aku jelasin aja sedikit untuk masalah kristal ini. Maksudnya kenapa kamu ketarik mungkin ke sini ya. Ya, di sini ada steel bite-nya juga ya. Kalau buat aku, Apophyllite itu selalu salah satu batu yang cukup spiritual sih kalau yang aku rasa ya. Karena memang dia sangat terhubung sama cakra mata batin gitu ya. Cakra crown juga sih, crown and third eye, aku ngerasanya seperti itu. Jadi kenapa kamu ketarik ke ini? Mungkin memang saat ini diri kamu lagi butuh ini. Berarti diri kamu lagi butuh healing di cakra-cakra atas tersebut. Ya, cakra ini letaknya ada di mana? Di dahi kamu tengah-tengah sama di ubun-ubun kamu. Ya, crown cakra ada di ubun-ubun, seperti makanya namanya cakra mahkota. Dan third eye, cakra mata batin di tengah-tengah dahimu. Ya, atau ajna mungkin di beberapa pelajaran spiritualnya seperti itu. Kenapa saat ini kamu lagi disorot ke sana? Berarti sebagian besar dari kamu mungkin saat ini sedang melewati momen di dalam hidup kamu di mana banyak perubahan-perubahan itu sebenarnya terjadi. Perubahan-perubahan yang bukan hanya terjadi tetapi harus terjadi di dalam diri kamu, PAL nomor 1. Dan biasanya kalau perubahan-perubahan yang harus terjadi seperti ini, sudah pasti ada campur tangan Tuhan semesta di dalam situasi ini. Berarti kamu lagi ada di dalam fase awakening, kebangkitan spiritual. Sebagian besar dari kamu di sini aku ngerasanya. Kayak kamu tuh ngerasa hilang di dalam momen ini, mungkin beberapa dari kamu. Kehilangan arah mungkin ya. Kenapa kamu kehilangan arah? Karena kamu ngerasa diri kamu yang lama itu udah nggak ada. Karena kamu lagi di dalam perjalanan menemukan diri kamu yang baru. Makanya kamu ngerasa kehilangan. Jadi rasa kehilangan itu atau rasa hilang arah ini sebenarnya itu cuman perasaan kita karena kita mau kehilangan diri kita yang lama. Kamu mau disadarkan jadi versi kamu yang sebenarnya. Yang tentunya akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi aku ngeliatnya gitu sih. Ya, kalian itu adalah orang-orang yang sebenarnya punya intuisi yang luar biasa ya, PAL nomor 1 ini. Kekuatan mata batin kalian sebenarnya kuat. Mungkin dari semua proses ini nanti kalian akan menemukan itu ya, menemukan bakat-bakatmu yang sebenarnya. Seperti itu, PAL nomor 1.
Aku udah ngeliat nih, apa nomor satu banyak banget nih. Ya, yang healer di sini, yang punya kekuatan dengan apa? Bukan kekuatan gimana ya, cuman maksudnya koneksi dengan alam yang luar biasa. Kalian itu sebenarnya punya koneksi dengan nature ya. Animal, beberapa dari kalian mungkin bisa berkomunikasi dengan hewan. Beberapa dari kalian mungkin punya bakat animal communication seperti itu. Ya, karena memang bakat kamu itu adalah komunikasi. Komunikasi dengan realm atau dunia yang lebih tinggi seperti itu. Higher realms. Ya, kalau bahasa Indonesianya mungkin ya gimana ya, mungkin dunia astral, dunia spirit ya, seperti itu. Ya, kalian itu banyak dari kalian di sini yang sebenarnya adalah gatekeeper. Ya, aku ngeliatnya jadi kayak ibarat ada pintu gerbang, kalian tuh yang ngejagain gerbang itu. Dan gerbang ini gerbang apa? Gerbang akses ke antara dua dunia ini, dunia kita sama dunia yang sana. Ya, makanya kalian ini aku melihat banyak banget yang sebenarnya punya bakat ilahi sebenarnya, cuman kalian mungkin nggak sadar, kalian mungkin nggak tahu bagaimana menggunakannya. Kalian belum tahu atau belum sepenuhnya sadar bagaimana apa tujuannya dan seterusnya. Ya, kalian adalah orang-orang yang sebenarnya punya hati dan pikiran yang sangat terbuka, punya cinta yang besar, punya daya kreativitas yang besar, daya manifestasi yang besar kalau kamu bisa fokus dan belajar untuk fokus. Kenapa fokus itu penting? Karena ketika cakra atas kamu kebuka semua gitu, ya, atau kamu lagi butuh healing di situ, berarti kamu akan bisa mengimbangi energi spiritual kamu dan fokus kamu ke apa yang kamu ingin fokuskan di dalam perjalanan duniawi kamu. Jadi seimbang. Ya, banyak dari kalian yang pilih file ini, semoga ini tidak men-trigger gimana-gimana ya. Bukan gimana, cuma maksudnya ya, kalau mau dibilang kalian ADD, ADHD, beberapa dari kalian ini terdiagnosa ini yang aku lihat. Ya, karena memang biasanya gitu. Orang yang punya energi spiritual yang sebenarnya cukup tinggi itu biasanya bukan rentan sih, cuman biasanya ya gitu ADD atau ADHD. Ya, ADD atau ADHD, kamu bisa searching itu di Google apa, dan mungkin kamu bisa tes sendiri ke dokter untuk ngecek itu. Silahkan kalau kamu butuh validasi untuk itu. Ya, tapi itu sih yang aku lihat. Aku cuma menjelaskan aja diri kamu tuh sebenarnya bagaimana, supaya nanti mindsetnya ini pesannya akan datang buat kamu dan kamu bisa pelajari itu, kamu sadari itu, dan kamu akan mengubah hidup kamu dengan cara demikian. Power nomor 1. Ya. So, yes, very strong intuition, spiritualitas kalian tinggi, insights ya, kalian itu mampu untuk kayak gimana ya? Sebenarnya mampu menerima petunjuk-petunjuk semesta. Itu sih kemampuan kamu, yang kamu nanti pelan-pelan akan sadar. Ya, air signs di sini energinya kenceng ya. Nggak harus ke air signs, maksudnya karena yang masuk aku lebih Libra dan Gemini sangat strong di energi di bacaan ini, entah kenapa. Ya, Aquarius juga ada, tapi dua itu tadi paling kenceng sih. Tapi nanti kita lihat lagi zodiak apa yang muncul. Ya. Kalau kalian, ini sedikit pesan aja bagi kalian memakai kristal di dalam perjalanan kamu, ya. Coba cari kristal yang bentuknya tetragonal. Ya, tetragonal itu maksudnya yang kayak tower bentukannya gitu, yang kayak menara, yang ujungnya lancip, ujungnya satu lagi lancip juga gitu lah, ya. Bentuknya kayak tabung tapi ujungnya lancip gitu. Itu karena itu bisa membantu tingkat fokus kamu secara energi. Karena dia ada pointed ya, energinya itu beda ya, bentukan kristal itu energinya berbeda. Kayak gini, ini bulat ya, beda sama yang bentuknya lancip gitu, seperti itu, beda energinya. Ya, gitu. Karena yang lancip itu lebih terfokuskan. Nah, ini bagus buat kalian yang memang saat ini lagi awakening, lagi kayak melatih fokus gitu ya. Itu bagus banget. Kalau kalian mau memakai kristal di dalam perjalanan kamu, aku saranin itu. Dan yang warnanya putih-putih ya, seperti ini, clear quartz, apophyllite juga boleh gitu. Gitu. Iya, itu sih kalau dari kristalnya ya. Sorry kalau agak panjang di situ. Kita langsung masuk aja ke kartu-kartu kamu ya. Very positif energi yang aku rasakan di kamu ya. Pal nomor 1, kalian orang-orang yang luar biasa. Seperti rencana semesta pelan-pelan sedang mulai terungkap ya atas diri kalian. Kita langsung masuk aja ke kartunya. Let's see. Oke. Aku doa sebentar.
Oke, power nomor 1 petunjuk untuk kamu. Ya, perubahan mindset yang akan mengubah hidup kamu. Let's see. Oke, kita ada death. Oke, kita ada death. We have the tower, oke. The Empress, nice. Terus kita ada Hangman. Knight of Swords kebalik. Ten of Pentacles, wow. The Devil kebalik. Six of Wands kebalik and Five of Wands bawah decknya. Ya. Oke. Oke, power nomor 1, aku udah dapat banyak banget pesan dan gambaran untuk kamu. Ya, power nomor 1, aku cuma mau bilang di sini ya, sebenarnya ini petunjuk juga, pesan dari yang menjaga kamu saat ini, pesan dari yang melindungi kamu saat ini ya. Intinya ya, beliau cuma berpesan ke kamu kalau misalkan apapun yang saat ini lagi kamu lewatin, yang mungkin tidak mudah, yang mungkin kamu sudah sampai di titik tuh bener-bener kayak mau nyerah gitu ya, power nomor 1. Jangan pernah menyerah. Apapun proses ini, apapun perjuangan ini, sudah pasti akan membuahkan hasil yang besar buat kamu suatu saat nanti. Jangan fokus jangan melihat situasi ini sebagai beban hidup kamu, tetapi pelan-pelan sadarilah kalau ini adalah proses pembentukan kamu menjadi jiwa yang luar biasa. Ya, power nomor 1. Aku melihat kamu benar-benar lagi memang melewati fase perubahan yang gak main-main sih. Di sini kita punya Death, punya The Tower. Ini kalau mau dibilang awakening yang luar biasa itu ya ini kamu. Beberapa dari kalian mungkin udah ngejalanin ini tuh udah lama. Beberapa dari kalian tuh mungkin ngerasa sampai kapan saya harus begini. Beberapa dari kalian, maaf, ada yang mungkin sampai di titik yang mungkin mau mengakhiri nyawanya. Karena kehidupan yang seperti digoncang-goncang seperti itu. Ya, karena di sini ada kartu Death dan ada kartu The Hangman. Maaf ya kalau ini agak triggering, tapi aku ngomong aja di sini kan aku disuruh ngomong ini. Power nomor 1. Intinya, kalau kalian detik ini masih melihat reading ini, masih mendengarkan bacaan ini dan mendengarkan pesan-pesan ini, dan kamu masih bernafas sampai detik ini, power nomor 1, berarti Tuhan punya rencana untuk kamu. Ya, kalau Tuhan semesta udah nggak ada rencana apa-apa buat kamu udah nggak akan mungkin lagi ada di sini secara fisik. Ya, jadi percayalah kalau hidup kamu itu bukan berarti nggak ada artinya, nggak ada meaningnya, nggak ada tujuannya, nggak ada maksudnya. Semua ada maksud dan tujuannya. PR kamu di sini adalah untuk membuka mata, membuka hati, membuka spiritual kamu di sini untuk memahami arti dari semua ini. Kenapa saya ada di situasi ini? Kenapa saya bertemu sama orang-orang ini? Kenapa waktu itu saya begini? Dan seterusnya. Ya. Dengan kamu seperti ini, kamu akan mengingat dan akan memahami tujuan hidup kamu tuh apa sebenarnya. Power nomor 1. Banyak dari kalian yang saat ini lagi struggle, ya lagi nyangkut banget hidupnya, mungkin gak bisa kemana-mana, mungkin ya kalian mau bergerak kemana-mana tuh seolah-olah mungkin jalan ditutup, ya kayak seperti tidak ada jalan keluar dari situasi kamu. Tetapi percayalah, semesta tidak akan pernah memberikan kamu challenge yang kamu tidak bisa hadapi, power nomor 1. Ya, Tuhan itu tahu kapasitas kamu. Makanya Tuhan semesta mau kamu bertemu dengan kapasitas kamu yang sebenarnya lewat cara ini. Kadang untuk manusia menjadi sadar, harus ditampar dulu. Mungkin kehidupan yang sebelumnya kamu jalani, kehidupan yang sebelumnya kamu bangun,
Mungkin itu ternyata bukan yang baik buat kamu, tapi kamu nggak sadar. Kamu ngejalanin aja kayak robot itu. Ya, justru kamu ada di momen ini. Sampai nanti di titik dimana kamu akan paham segalanya, dan kamu akan benar-benar bersyukur atas segalanya dari lubuk hati kamu terdalam. Kalau semua ini terjadi ke kamu. Pahit manisnya situasi ini, Pak, nomor 1. Ya, kalian itu benar-benar lagi dibentuk sih. Kalian itu jiwa-jiwa yang nanti akan dipakai untuk banyak hal baik. Kalian adalah jiwa-jiwa yang nanti akan dipakai untuk menjadi terang dan cahaya. Dan untuk menjadi terang dan cahaya, kamu harus paham dulu kegelapan dunia ini kayak apa. Ini memang sudah jalan kamu, Pak, nomor 1. Pelan-pelan kamu akan bisa menerima ini. Intinya, kebaikan Tuhan semesta, cinta cahaya, itu tidak akan pernah hilang dari kamu. Itu ada di dalam kamu seterusnya, selamanya, seumur hidup kamu. Tinggal kamu mencari itu di dalam kamu. Ya, di dalam apapun kekacauan yang kamu sedang jalani saat ini, Pak, nomor 1, suara Tuhan semesta itu selalu ada di dalam kamu. Sebenarnya menggandeng kamu kemanapun kamu jalan. Cuman kadang kita terlalu fokus sama beban yang kita hadapi. Kita terlalu fokus sama our problem, sama masalah-masalah kita sendiri. Dan kita akhirnya mempunyai mental atau mindset di mana kita selalu adalah korban dari segalanya. Kamu kalau mau terbebas dari energi seperti ini, stop focusing ke energi kamu. Stop fokus ke masalah kamu maksudnya. Daripada kamu mikirin masalah kamu terus, coba pikirin yang lain di sekitaran kamu. Coba bantu orang lain misalkan. Bantuan apapun yang kamu berikan ke orang lain ini bisa berupa apapun. Duit, tenaga, waktu, cinta kasih, apapun itu. Emotional support. Kadang dengan kita membantu orang lain itu, kita jadi bisa sadar akan banyak hal. Karena kita nggak fokusnya sama masalah kita aja terus seperti itu. Dan itu akan nyangkut. Ya, ketika kita take a break atau kita istirahat dari masalah kita sesaat, kita coba memberikan hal baik ke orang lain. Ya, memberikan hal baik ke orang lain nggak harus kita melimpah ruah dulu, enggak. Kebaikan tidak diukur dari jumlah materi yang kamu punya, Pak, nomor 1. Karena ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu akan berdatang berkali lipat ke kamu. Petunjuk-petunjuk ilahi lebih mudah masuk ke kamu, Pak, nomor 1. Makanya kadang orang banyak yang dapat ilham ketika dia lagi proses membantu orang lain. Ternyata baru ketemu solusi masalahnya dia. Ternyata ketika dia istirahat dari mikirin problemnya terus, dia bisa menemukan sudut pandang yang berbeda. Yang mungkin sebelumnya dia belum lihat itu. Ketika kita istirahat sejenak itu, kita bisa lebih menghadapi itu nanti dengan energi yang lebih positif. Dengan energi yang lebih tenang. Jadi, cobalah melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membawakan perasaan damai atau sesuatu yang positif. Kadang orang gini ya, kayak, apa sih positif-positif terus gitu ya. Namanya kan mungkin ada yang ngomongin tentang toxic positivity gitu ya. Tetapi konsep ini sangat abu-abu kalau menurut aku. Kenapa? Karena positivity itu tidak pernah akan menjadi toxic atau negatif. Yang toxic atau negatif adalah individu atau orangnya, bukan positivity-nya. Kenapa aku bilang seperti itu? Contoh, kamu punya masalah uang, let's say. Kamu punya masalah uang, menurut kamu tidak akan pernah cukup uang kamu. Ya, kamu selalu merasa kayak saya kurang ini misalkan. Memang benar faktanya kelihatannya kamu kurang itu. Apa yang kamu lihat depan mata kamu seperti itu, Pak, nomor 1. Ya. Dan kadang kamu sebenarnya diminta untuk mengamini kalau kamu akan cukup apa adanya, lebih dari cukup semuanya. Meskipun yang kamu lihat pakai mata kamu ini nggak cukup. Itu bisa membuat sebagian orang mungkin akan mikir, buta ya loh gitu. Seperti itu. Jelas-jelas gak ada duitnya gitu. Ya, sok-sokan positif misalkan seperti itu ya. Kita mah realistis aja misalkan kayak gitu ya. Oke, kalau kamu berpikir realistis seperti itu, maka realita kamu akan selamanya seperti ini.
Kalau kamu mau mengubah realita kamu, kamu harus bisa menambahkan energi positif di situ. Mau nggak mau, seperti itu caranya. Ya. Ya ini mungkin pesan-pesan bagi kamu yang mungkin kadang masih bingung sama itu. Tentang kepositifan ini. Gimana saya mau positive thinking, orang hidup saya susah, misalkan seperti itu. Karena susah enggaknya hidup kamu itu semua dari mindset kok. Bener-bener dari mindset kamu. Kenapa? Banyak orang yang lebih susah dari kamu, hidupnya masih bisa lebih bahagia dari kamu. Bukannya mau membandingkan, hal nomor 1. Tapi, kalau mereka bisa, kamu pasti bisa. Ya, jadi ini lebih kayak ke cara pandang kamu aja, ibaratnya tuh seperti itu. Lagi-lagi sesuai dengan tema readingan ini, mindset. Disinilah kamu akan paham kalau positive mindset itu adalah kunci orang sukses di dunia ini. Ya, belajarlah dari orang-orang ini, hal nomor 1. Jangan kamu belajar dari orang-orang yang kerjaannya cuma ngeluh, cuma nyinyir sehari-hari, dan seterusnya. Kamu nggak akan berkembang di situ. Ya, hal nomor 1. Ini pesan saja buat kamu. Iya, iya kadang gitu ya, toxic positivity gitu kan, kita ngomongnya hal-hal yang positif, kayak ini mah toxic, dia cuma ngomongin positif-positifnya doang, padahal nggak lihat kenyataannya negatif. Bukan kita tidak lari dari kenyataan, ya kita tuh bukannya lari dari kenyataan, tetapi kita berusaha istirahat dari kenyataan pahit kita untuk berpikir positif, lalu ketika kita berhadapan lagi sama masalah kita punya perspektif yang lebih luas. Orang-orang yang seperti ini bisa ketemu solusi dengan cepat sebenarnya. Cuman karena kamu terlalu tersangkut di dalam kegelapan itu. Ya, makanya di sini ada the devil juga. Beberapa dari kamu yang lagi melewati fase ini nggak semua ya, tapi beberapa dari kamu yang mungkin memang sudah tahu diri kalian mungkin ada yang dihalangi sama energi. Aku ngeliat ini juga ya, karena di sini kita punya the devil dan six of wands kebalik di sebelahnya. Ya, jadi mungkin nih ya, ini percaya nggak percaya terserah kembali ke masing-masing, tapi ada beberapa dari kalian yang memang jalannya lagi ditutup, atau kesuksesan kalian lagi ditutup, atau kebahagiaan kalian lagi ditutup oleh sebuah entitas. Dan entitas ini berasal dari orang lain. Ibaratnya kamu dikirimin. Gitu loh, seperti itu. Ada ya. Kalau kamu nggak ngerasa ini, nggak usah dipaksain pesan ini masuk ke diri kamu. Ini kan bacaan banyak orang. Aku cuman menyampaikan pesan bagi mereka-mereka yang sudah tahu kalau mereka ada di situasi ini, atau sudah feeling kalau mereka ada di situasi ini. Aku konfirmasikan, ya. Beberapa dari kalian ini dari orang terdekat atau keluarga sendiri. Ya, hal nomor 1. Cuman, seperti yang aku bilang, kita jangan fokus ke orangnya, ke energi negatifnya. Tapi justru kita fokus dan berpikir kalau masa kekuatan Tuhan gak bisa ngalahin ini. Gitu. Sedangkan Tuhan semesta yang maha segalanya. Ya, hal nomor 1. Intinya, kalau Tuhan semesta mengizinkan kamu kena situasi ini, berarti ada suatu pelajaran hidup yang kamu bisa lewatin dari sini. Untuk nanti bekal yang kamu akan share ke orang-orang nanti, bekal experience kamu, pengalaman kamu, perjalanan kamu, itu akan menjadi cerita buat orang lain nantinya. Menjadi inspirasi buat mereka. Membantu mereka somehow. Ya, aku melihat kalian ini, ya ada ya, beberapa dari kalian ada yang ini juga ya, maksudnya mungkin memang secara keturunan punya bakat, atau secara keturunan mungkin darah biru, beberapa dari kamu ada. Ya, royalty energy masuk ke aku. Kayak jiwa kalian itu rich ya, maksudnya kayak rich soul, bukan berarti kayak kaya, tajir, melintir, bukan gimana, cuman kayak kalian itu sudah banyak mengalami kehidupan demi kehidupan. Jiwa yang sudah umurnya sudah tua seperti itu. Ya, sudah banyak yang kamu pelajari dari kehidupan demi kehidupan, dari reinkarnasi demi reinkarnasi, dan sekarang kalian hadir lagi di sini untuk memahami lagi pelajaran apa yang saya mau pelajari di kehidupan kali ini, untuk saya terus berkembang dan berevolusi secara jiwa. Ya, gitu. Kenapa aku bilang rich soul? Biasanya orang yang punya rich old soul seperti ini, kemampuan, kalau mereka bisa sadar di kehidupan ini kalau mereka adalah itu, kemampuan mereka untuk nanti menarik energi sukses yang baik itu sangat-sangat ada.
Ya. Karena kalau jiwanya sudah rich, dia sudah nggak kaget uang gitu loh. Kalau misalkan Tuhan semesta kasih kamu uang yang banyak seperti itu. Karena dulunya di kehidupan masa lampau mungkin kamu, karena aku bilang turunan kerajaan yang mungkin udah pernah merasakan lah kekayaan tersebut gitu ya, kemakmuran lah kita bilangnya. Gitu. Nah, di saat ini mungkin kalian sedang memahami dan mempelajari lagi bagaimana menemukan kunci untuk membuka kemakmuran itu kembali. Tapi ya kalau mau dibilang orang di pile nomor 1 ini calon orang-orang yang memang nanti akan makmur, akan sukses, ada di sini. Tetapi kemakmuran yang Tuhan semesta kasih ke kamu di kehidupan ini akan punya tujuan dan punya maksud. Ya, ibarat contoh ya, misalkan kita dikasih 10 juta misalkan. 10 jutanya itu bukan milik kamu. Ada sebagian yang buat kamu, tetapi sebagian besar dari itu akan dipakai untuk kebaikan-kebaikan yang kamu bisa lakukan di dunia ini. Kalau kamu mau rezeki kamu lancar, jadilah saluran rezeki. Kalau masalah kamu masalah uang, berikanlah uang kamu ke orang lain. Beramal, dan seterusnya, maksudnya seperti itu. Ketika kamu berbagi cinta kamu di dalam amal kamu, di situ kamu akan mendapatkan energi yang sama. Makanya orang yang banyak amal itu sering banget dibantuin sama orang. Sering banget dapat rezeki mendadak seperti itu. Karena memang sistemnya seperti itu di dunia ini. Itu hukum alam, hukum semesta. Tapi kan secara logika, ngapain saya ngasih ke orang? Orang saya juga susah, seperti itu. Yaitu mental orang yang belum bisa sukses. Ya, panggung nomor 1. Ini petunjuk kamu. Ya, beberapa dari kamu, sukses kamu lagi terpending untuk saat ini. Hidup kamu terasa seperti tiba-tiba stuck atau macet gitu ya. Karena kamu lagi pelan-pelan belajar memahami mindset ini diajarkan dulu ke kamu. Lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi di hidup kamu saat ini. Jadi fokusnya jangan ke bebannya. Tetapi berserah hatilah di dalam situasi ini. Dan yakin kalau ini semua ada maksud dan tujuannya. Fokus kamu lebih ke belajar tujuan ini. Terus berdoa dan minta petunjuk dan arahan soal ini. Minta kekuatan, minta kesabaran terus. Sehingga kamu di dalam keseharian kamu bisa lebih tenang menjalani hari-hari kamu. Karena kamu sudah tidak 100% terfokus ke masalah kamu sendiri. Ya, seperti itu pal nomor 1. Ini challenge buat kamu. Ini akan sangat challenge. Aku bilang aja pal nomor 1 challenge-nya besar. Tetapi bukan berarti tidak worth it. Ya, semakin besar challenge kamu, semakin besar yang Tuhan semesta akan berikan ke kamu, itu sudah pasti. Jadi terus berjuang, semangat lagi, positif lagi, tersenyumlah di dalam sehari-hari kamu. Berdamailah di situ. Menerima dulu situasi apa adanya dulu saat ini. Ya, seperti itu pal nomor 1. Oke. Ya, tadi mungkin ada zodiak ya, Libra sama Gemini very strong tadi di kristalnya, tapi di sini muncul beberapa energi zodiak tambahan. Ya, Virgo masuk ke sini, Scorpio very strong, Aquarius ada, Capricorn juga ada. Ya, itu mungkin bisa resonate untuk beberapa dari kamu. Kalau nggak disebutkan, nggak apa-apa. Tapi kalau aku sebutkan, berarti mungkin pesan ini akan lebih strong lagi buat kamu, Pak, nomor 1. Ya, kita langsung masuk aja ke oracle-nya. Ya, berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya, apa nomor 1 petunjuk tambahan untuk kamu di sini from the oracle. Ya. Oke, pas keluar 4 kartu. Aku mau ngambil 4 kartu, dia keluar 4 bertumpuk ya. Oke, langsung aja nih. Kita lihat ya, ada love, magic, no judgment, and joy. Kartu pertama, love. Beberapa dari kalian ada ini yang suaranya bagus ya. Mungkin hobi nyanyi, hobi karaoke sendirian di rumah ya, di kamar mandi. Ya, seperti itu. Ya, tapi ya itu kan salah satu bakatmu. Kan aku bilang kalian orang-orang yang kreatif sebenarnya. Ada yang menyanyi, ada yang main musik, ada apapun itu. Ya, cuman intinya love, cinta.
Cintailah hidupmu, cintailah apa yang kamu lakukan, cintailah apa yang kamu punya saat ini. Barang-barang yang kamu punya saat ini, orang-orang yang kamu punya saat ini, fokus ke mencintai apa yang ada saat ini. Baik itu bakatmu atau yang ada di sekitar kamu. Ketika kamu semakin mencintai itu, kamu akan semakin merasa hidup kamu itu cukup apa adanya sebenarnya. Segala sesuatu yang menurut kamu tidak cukup itu ilusi buat kamu. Karena kadang sesuatu yang kita butuhkan itu ketika kita butuhkan baru kita cukup untuk membeli itu. Atau cukup untuk akhirnya mendapatkan itu. Ada aja nanti rezekinya. Ya, tapi kamu kan harus paham dulu sama ini. Jadi intinya apa? Apresiasi lagi hidup kamu. Kamu tuh orang-orang luar biasa, Pak, nomor 1. Bagi kalian yang mungkin udah terlintas kepikiran gitu ya mau mengakhiri hidup kamu, sayang sekali. Ya, jiwa-jiwa seperti kamu yang bercahaya seperti ini yang mampu membawa banyak perubahan ke dunia ini, masa harus selesai di situ? Ya, seperti itu. Bagi kalian yang saat ini lagi ada di posisi ini, cobalah untuk masuk ke dalam diri kamu dan bandingkan diri kamu yang sekarang dengan yang dulu kemarin-kemarin. Kalau kamu rasa diri kamu sudah banyak berubah ke arah yang lebih baik, bilang ke diri kamu, congratulations, selamat ya. Kamu sudah bisa sampai di sini. Ya, seperti itu. We have love. Disitulah kamu akan belajar bagaimana mencintai hidupmu. Ya, di sini kita punya magic. I believe in magic. Percayakah kamu akan keajaiban dan mukjizat semesta? Sudahkah pernah di dalam hidup kamu, seumur kamu hidup di sini, Pak, nomor 1, kamu melihat keajaiban dan mukjizat Tuhan semesta itu pernah nggak lihat? Kalau pernah, berarti apa? Nyata, bener nggak? Berarti apa? Bisa terjadi ke diri kamu, bener nggak? Ya, seperti itu. Sometimes kita dengan pikiran kita yang mungkin jatuhnya kayak ya udah mungkin itu cuma kebetulan, ya udahlah nggak mungkin terjadi ke saya. Kamu yang memblok rezeki ini, kamu yang memblok mukjizat ini terjadi di dalam hidup kamu. Kita bukan akhirnya jadi doa-doa minta mukjizat, bukan seperti itu ya Pak nomor 1. Tapi kita yakin. Kita yakin kalau semesta sudah benar-benar bekerja, Tuhan semesta sudah benar-benar mengulurkan tangan yang nggak ada yang nggak mungkin, percaya deh Pak nomor 1. Itu terjadi di hidup banyak orang, di hidup aku sendiri, dan orang-orang di sekitarku. Ya, jadi sometimes pikiran kita itu is playing tricks, ya, gitu kayak jatuhnya berusaha kayak manipulasi diri kita sendiri gitu. Jadinya kamu mensabotase dirimu sendiri. Ya kamu ngerasa ya udahlah hidup saya mungkin emang udah takdirnya biasa-biasa aja begini, ya udah terima nasib dan lain-lain. Acceptance atau penerimaan itu beda dengan kita cuma nerima dan kita nggak ada effortnya. Kalau kita nerima, tapi kita terus effort yang terbaik, kita terus kasih yang terbaik dari diri kita sendiri, itu yang benar seperti itu, Pak nomor 1. Ya. Kalau orang-orang lain mungkin akan bilang, oh kebetulan aja kali itu. Kamu bisa bilang, tidak, ini sesuatu yang menakjubkan buat saya. Beda ya energinya. Kita punya no judgment. Dan dia lagi bergerak masuk ke Joyful ya. Joyful itu artinya tempat bahagianya dia. Dan di bawahnya kita punya kartu Joy. Akhirnya dia bertemu sama bahagianya dia. Ya ini perjalanan kamu. Kamu tuh sebenarnya susah-susah seperti ini, lagi bingung seperti ini, untuk sebenarnya memahami kembali bahagianya kamu tuh apa. Ya, jadi mungkin yang selama ini kamu mikirnya oke, bahagia saya itu kalau saya sudah punya ini, punya pasangan, punya duit segini, punya rumah, punya mobil dan lain-lain. Kalau kamu ngomong seperti itu, sama saja berarti kamu pending terus kebahagiaan kamu. Karena kebahagiaan yang harusnya kamu rasakan adalah detik ini dan hari ini juga. Bisa nggak kamu seperti itu, Pak nomor 1? Banyak orang dari Pak nomor 1 ini yang kerap sekali mengkritik dirinya sendiri, akhirnya menghakimi dirinya dia sendiri. Dan akhirnya cinta itu hilang. Cinta apa yang hilang? Cinta terhadap diri kamu sendiri. Ya,
Jadi, kamu bukanlah orang yang hidupnya menghakimi orang lain, apalagi diri kamu sendiri, power nomor 1. Ya, ingat apa yang kamu lakukan ke orang lain, kalau menurut kamu tidak baik, jangan kamu lakukan ke diri kamu sendiri juga. Itu kunci kebahagiaan kamu di sini dibilangnya. Ibarat kebahagiaan itu seperti selai di roti gitu ya. Untuk kita bisa enjoy rotinya lebih ada rasanya, kita kasih selai. Itu kebahagiaan yang kita bisa kasih ke diri kita sendiri sebenarnya. Kamu bisa kasih topping apapun yang kamu mau di atas roti kamu. Pilihlah topping yang enak untuk hari esok, Pak. Untuk hari inilah. Kalau kamu denger ini, hari kamu masih panjang, pilihlah topping yang enak untuk kamu hari ini. Kalau kamu sudah pilih dari awal topping yang gak enak rasanya, aduh saya begini, aduh hidup saya begini, aduh ini begini, maka hari itu akan jadi terus gak enak buat kamu. Tapi kalau dari awal kamu benar-benar kasih rasa syukur kamu, pakai topping yang enak-enak seperti itu, udah hari kamu akan berjalan dengan lebih bahagia. Ya, seperti itu. Dan dari situ kamu akan lebih punya mindset yang tepat untuk bisa mencari solusi-solusi yang baik di dalam kehidupan dan keputusan-keputusan decisions yang akan baik buat kamu di sini. Ya, seperti itu. So remember this. Cinta dan kebahagiaan itu ada di dalam kamu detik ini dan saat ini juga. Cuma beberapa dari kalian mungkin terlalu fokus sama penderitaan kamu. Ya, kalau kalian bisa memahami konsep ini, aku yakin perjalanan selanjutnya di dalam awakening kamu atau kebangkitan spiritual kamu akan akhirnya bisa berjalan. Kamu gak akan nyangkut lagi, pintu akan terbuka buat kamu, dan Tuhan semesta akan akhirnya bilang, file 1 kamu sudah siap. Ya, seperti itu. Itu sih pesannya untuk file nomor 1. Ya, sampai di sini saja. Semoga itu bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, makasih bagi yang sudah menonton ini, file nomor 1. Aku berharap ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kamu. Ya, jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kalian semua. Kalian mau ketik di bawah ya. Apapun itu kamu mau ketik, komentar tentang video ini, channel ini, apapun itu silakan. Aku pasti baca semua satu-satu. Meskipun maaf sekali aku tidak bisa balas satu-satu karena terlalu banyak, tapi aku pasti baca satu-satu. So thank you so much atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya. Atau via DM Instagram juga boleh. Nama Instagramnya sama Winsiling. Ya, kalau kalian mau tanya-tanya dulu, silakan saja. Jangan malu-malu, biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca, pelajari terlebih dahulu secara ketentuannya bagaimana. Ya, file nomor 1. Dan iya, sorry. Kembali ke personal reading. Personal reading ini sifatnya berbayar karena ini memang aku jalani secara profesional dan memang sehari-hari aku menjalani ini untuk membantu mereka-mereka yang memang membutuhkan petunjuk, pesan, arahan dari semesta atas apapun permasalahan hidup mereka, baik itu non spiritual ataupun yang spiritual sekalipun. Jadi juga memang di sini aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Jangan malu-malu kalau kamu lagi terjebak dalam suatu situasi. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang kamu merasa perlu itu. Ya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga, file nomor 1. Thank you so much atas segala bentuk doa dan dukungannya selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kalian dengan doa dan cahaya dari Jawa, file nomor 1, untuk yang terbaik buat dirimu. Sehat, sukses, bahagia selalu, and best of luck di dalam perjalanan kamu. Ya, menemukan mindset yang lebih luar biasa lagi. Thank you so much. Semoga kita ketemu lagi di reading yang berikutnya. Take care and have a nice day. Bye-bye. Halo, file nomor 2. Bagi kalian yang memilih batu kristal yang ini, Aquamarine. Ya, ini adalah general reading kamu tentang perubahan mindset yang akan mengubah hidup kamu. Ya, pesan-pesan untuk kamu ke sana. Ya, file nomor 2. Ya, seperti biasa, sebelum aku mulai ke kartu-kartunya, kita bahas dulu tentang batu Aquamarine ini, karena kamu memilih ini lagi-lagi bukan kebetulan. Ya, file nomor 2, Aquamarine Crystal ini. Ya, sebenarnya dari sini aku udah langsung bisa ngerasain sih, begitu aku tadi, ya bisa berdoa sebelum reading kamu, aku memegang kristal ini, udah langsung throat chakra berasa ya, seret, seperti itu. Energinya masuk, langsung seperti kayak
ada semacam energi yang membuat aku merasa seperti akhirnya berani melakukan sesuatu gitu loh, power nomor 2 itu ya. Jadi kayak I think kayaknya untuk saat ini ya sesuai dengan kembali ke judul readingan ini ya, maksudnya kan perubahan mindset. Kalau kamu itu ya perubahan mindset kamu berarti nanti akan membawa kamu di titik di mana kamu akhirnya akan punya keberanian yang kamu perlukan untuk melangkah. Ya, seperti itu. Jadi cakra yang memang saat ini lagi disorot buat kamu itu throat chakra sudah pasti sih ini. Ya, gitu karena ya ini ya tenggorokan aku juga rasanya seperti tiba-tiba berlendir sendiri gitu ya, seperti kita mau ngomong tuh ketahan gitu loh, seperti itu. Ya jadi kayak intinya sih gini. Kalau kamu memang bingung untuk bagaimana berekspresi, kamu harus ngomong apa, saya harus menyampaikan apa, kamu lagi ada masalah apa di dalam hidup kamu, saya bingung mulainya dari mana, saya bingung ngomongnya harus gimana dan lain-lain. Relax yourself. Kalau kamu tegang, throat chakra kamu ikutan tegang, power nomor 2. Apa yang harusnya kamu keluarkan dari energi kamu lewat suara kamu, lewat kata-kata kamu, jadi nggak bisa keluar. Kalau throat chakra keblok, chakra-chakra bawah kamu ikut keblok. Ya, hati rasanya sesek, dada rasanya sesek, mungkin yang harusnya kamu lebih bisa banyak rezeki jadi kurang, yang harusnya kamu bisa mendapatkan sesuatu kamu jadi nggak dapat, cuman karena kamu nggak tahu bagaimana caranya bersuara atau berkomunikasi seperti itu. Meditasi di throat chakra kamu, power nomor 2. Cari relaksasi, cari ketenangan. Ya, seperti itu. Karena kalau throat chakra kamu keblok itu sebenarnya dari anxiety, kegelisahan, panik, takut, atau depresi seperti itu, power nomor 2. Ya, yang mana apapun ini antara itulah ya, seperti itu. Ini tergantung situasi kamu karena ini bacaan banyak orang ya, seperti itu, power nomor 2. Jadi seperti semesta saat ini tuh bilang kamu tuh punya banyak sampah mental, power nomor 2. Ya aku ngomong apa adanya nih di sini. Sampah mental tuh artinya apa? Pikiran-pikiran yang seharusnya kamu nggak pikirin, kamu pikirin terus berulang-ulang, muter-muter sampai akhirnya jadinya numpuk kayak sampah di situ dan akhirnya membentuk suatu gumpalan yang ngeblok kamu. Jadi PR kamu saat ini adalah untuk sadar sama itu. Dan ubahlah mental kamu atau mindset kamu di sini. Menjadi mindset seorang pemberani, power nomor 2. Ya. Sampah-sampah yang tadi aku bilang itu akhirnya bisa difilter, ya, dibuang yang nggak perlu gitu loh, seperti itu. Jadi kayaknya saat ini power nomor 2 ini PR-nya bener-bener untuk ngebersihin mental kamu. Dengan seperti itu kamu jadi punya persepsi yang lebih tajam loh. Intuisi yang lebih tajam juga. Ketika intuisi dan persepsi kamu lebih tajam, kamu akan lebih jelas komunikasi dengan orang-orang di sekitar kamu. Misalkan kamu harus berkomunikasi misalkan dengan bos kamu atau dengan siapapun yang kamu lagi berdealing ya, seperti itu. Jadi penyampaian kamu itu akan tegas, lugas, tersampaikan dengan baik dan sangat jelas. Ya, karena komunikasi itu adalah kunci dari pertukaran energi, power nomor 2 untuk kasus-kasus tertentu ya. Gitu. Contoh, kamu nggak mau ngomong sama orang karena kamu malas ngomong atau kamu malas atau kamu takut ngomong gitu ya, ujung-ujungnya kamu mau dapetin jadi nggak dapet. Sama lah seperti kita mau dapetin sesuatu, mungkin kita nggak banyak doa, kita nggak banyak ngobrol sama Tuhan, sama semesta, kan sama aja, juga nggak dapet kan, seperti itu. Sekarang kalau kita saja harus membentuk komunikasi sama Tuhan, sama semesta, apalagi sama, ya maksudnya ya tentunya juga dengan orang-orang sekitar kita, seperti itu. Komunikasi itu kunci dari banyak hal. Ya kamu nggak bisa cuman diem-diem baik aja, ya nggak mau ngomong, nggak mau berekspresi, tapi kamu ngerasa ya saya tetap harus mendapatkan apa yang saya mau. Nggak begitu caranya. If you want it, then you speak it. Itu kunci manifestasi. Ya, kalau kamu mau itu, ya kamu harus utarakan, kamu harus ngomong. Contoh deh, kehidupan pasangan, misalkan kamu punya pasangan, kalian berpasangan, suami istri, pacaran atau kayak gimana, kamu nggak ngomong apa-apa, kamu nggak ada komunikasi, ya bagaimana pasangan kamu bisa memahami kamu? Paham ya, seperti itu.
Kamu mikirnya, oh ya udah, mungkin ya dia memang seharusnya sebagai orang yang ini ya harusnya bisa paham dong sama saya tanpa saya harus ngomong. Bukan kewajiban dia untuk seperti itu, tapi justru kewajiban kamu untuk membuka suara. Tidak akan ada hubungan apapun di dunia ini yang akan berjalan dengan baik kalau tidak ada komunikasi yang baik di atasnya. Power nomor 2. Ya, kalau kamu punya kristal, aquamarine akan bagus banget buat kamu untuk tap into your throat chakra lagi di sini. Jadi kamu tuh memang saat ini lagi ada di dalam perubahan mindset kamu supaya kamu bisa berbicara dengan confident. Ya, seperti itu. Dengan confidence kamu. Dan berbicara ini bukan hanya dengan confidence dan keberanian ya, tetapi juga dengan truth, dengan kebenaran gitu loh. Apa yang keluar dari mulut kamu itu ya fakta dan kebenaran. Orang yang throat chakranya mengalir atau throat chakranya kebuka, kadang dia ngomong apa gitu ya, sebenarnya dia mungkin setengah-setengah sadar dia ngomong kayak gitu. Karena biasanya Tuhan semesta yang akan ngomong lewat kamu. Misalkan kamu harus ada urusan penting dengan seseorang, entah ini dalam pekerjaan atau kayak gimana, dan kamu takut salah ngomong, kamu nggak berani. Kalau kamu bisa punya keyakinan ini dan kamu bisa punya confidence itu, nanti ketika momen itu terjadi kamu harus berbicara, itu keluar semua dari mulut kamu apa yang memang harus disampaikan. Itu kalau udah sampai kayak gitu, berarti sudah ada campur tangan Tuhan semesta dalam kejadian tersebut. Tapi intinya sekarang kamu bisa yakin sama itu atau enggak. Atau kamu mau terus terjebak di dalam ketakutan kamu sehingga akhirnya menimbulkan anxiety yang terlalu berlebihan. Akhirnya banyak sampah mental seperti yang tadi aku bilang. Sampah mental ini ngeblok banyak hal, banyak kebaikan yang mau masuk ke dalam hidup kamu, power nomor 2. Jadi, kamu bilang sama diri kamu saat ini, power nomor 2, dengan penuh keberanian, aku akan berbicara tentang kebenaran dengan rasa percaya diri. Tuh, kamu bisa ngomong seperti itu ke diri kamu sendiri. Dengan kata-katamu juga gak apa-apa. Gak harus persis kata-kataku, cuman intinya seperti itu. Itu afirmasi yang kamu akan terus bisa ngomong ke diri kamu dalam setiap doa kamu, dalam setiap meditasi kamu, dan seterusnya. Ingat, kalau kata-kata, ucapan adalah doa. Dan doa itu punya energi. Ya, seperti itu. Entah kenapa nih orang-orang yang entah kenapa masuk aku bulan Maret ya. Aku nggak tahu nih bulan Maret mungkin ada maksudnya untuk beberapa dari kamu. Beberapa dari kamu mungkin juga lahirnya ada yang di bulan Maret ya. Nggak harus ya, tapi ini aku ngerasa March. Ada energi Maret di sini ya. Oke. Beberapa dari kamu yang mungkin tinggal di dekat laut gitu ya, di dekat perairan, itu bisa memakai energi air garam natural di sana untuk membersihkan sampah-sampah mental kamu tadi. Kalau kamu nggak tinggal dekat laut, kamu bikin air garam sendiri, bisa. Tapi dengan niatan, dengan tujuan, dengan doa untuk membersihkan sampah-sampah mental kamu. Karena sampah-sampah mental ini, kalau yang sudah terlalu parah, bisa termanifestasi sebagai penyakit tubuh loh. Jangan sampai ke arah sana. Power nomor 2. Kalau beberapa dari kalian, soalnya aku udah ngeliat nih, ada yang mulai jadi sering sakit ini yang mungkin sebelumnya nggak pernah sakit, ya itu ternyata semuanya dari sampah mental kamu. Ibarat sama aja rumah kamu penuh sampah menumpuk, kamu juga akan kena sakit di situ. Same thing. Ya, sama ini dalam hal apapun, mau dalam hal pekerjaan, dalam hal relationship, dalam hal kamu sedang berdealing sama siapapun, yang penting di sini dibilangnya, kalau kamu bisa lebih relax sama ini, kamu akan bisa speak your feelings. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu tahu kamu harus utarakan akan keluar dari mulut kamu, akan keluar dari situ ya. Secara jelas, tanpa ada ragu-ragu, without hesitation ya, seperti itu. Ketika memang sudah waktunya kamu akan berbicara, itu power nomor 2. Ya, beberapa dari kalian, blok di dalam throat chakra kamu ini sudah mulai memblok heart chakra kamu. Jadi kamu menutup diri, jadi kamu malas ngomong sama orang, ya. Tapi kamu di satu sisi berharap orang lain bisa memahami kamu, ya udah nggak bisa seperti ini. Nggak adil buat orang itu juga. Ya, bukan kewajiban dia untuk jadi cenayangin kamu gitu, tapi adalah kewajiban kamu untuk bisa berekspresi dengan baik. Ya, emosi itu ngalir seperti air. Jadi biarlah itu mengalir seperti air. Ya,
Biarlah itu berproses ya, power nomor 2. Ini cuman kebangkitan kesadaran kamu aja tentang ini, power nomor 2. Ya. Jadi kalau kamu kebetulan, ntar nih aku kasih lihat ya, bentar. Kebetulan dupa yang aku nyalain buat bacain kamu itu stress relief. Ya, ini nggak promosi ya. Ini aku punya sendiri, maksud aku kayak ya ini karena memang kamu butuh ini, kamu butuh calming energy. Apapun yang kamu bisa lakukan untuk merilis stres kamu mau ke hobi-hobi kreatif kamu yang kamu bisa alihkan itu sebagai pengisi energi positif kamu bisa pakai dupa seperti yang tadi aku bilang. Kalau kamu suka, kalau nggak suka nggak usah. Ya pilih, ya apapun, mau itu lilin, aromaterapi, anything, lagu, musik ya, seperti itu yang bisa menenangkan dan apa ya, supaya pikiran kamu tuh diem bentar gitu loh, seperti itu. Nggak numpukin sampah lagi. Diem bentar sembari dibersihin ya, supaya nanti ketika pikiran-pikiran itu datang lagi nggak makin numpuk seperti itu. Kamu sudah terbiasa untuk menyapu mental kamu sendiri di sini, power nomor 2. Beberapa dari kalian yang bekerja dengan energi, kalian bisa sapu itu pakai energi positif. Ya, ini misalkan kalau kalian yang Reiki, kalian yang prana ya, seperti itu kan bisa dibersihin sendiri. Ya, kalau kamu butuh bantuan orang lain silakan. Ya. Gitu. Karena ini untuk kamu sadar sama ini butuh kamu membangun awareness spiritual kamu lagi. Butuh kamu ngebangun kesadaran batin kamu lagi di sini. Dimana kamu akhirnya bisa memprotek energi mental kamu sendiri di sini dan bekerja di sana. Maksudnya bekerja atas itu. Kalau kamu sudah bisa sampai di titik ini, apapun masalah hidup kamu bisa hadapin, power nomor 2. Ya. Keep this in mind. Ya, batu yang bagus aquamarine untuk kamu. Kalau nggak harus aquamarine, tapi yang biru-biru akan bagus buat kamu. Ya, blue topaz, turquoise, apalagi ya, banyak lah ya yang biru-biru. Kyanite. Kalau kristal-kristal berwarna biru itu bagus. Blue sapphire ya, gitu. Jadi cuman ya kalau di sini kan yang termention kan, yang terpilih batunya buat kamu aquamarine. Oke. Masuk ke kartunya ya. Sorry di situ panjang banget buat kamu, power 2. Tapi ya aku hanya menyampaikan pesannya saja. Iya, sebenarnya batunya biru muda ya, nggak tahu ini kelihatan atau tidak karena pencahayaannya mungkin agak-agak kurang terang, tapi harusnya ini batunya ini warna biru. Tapi kalau aquamarine itu memang biru muda ya, biru muda banget nih. Gitu. Ada yang lebih biru lagi dari ini sebenarnya. Cuman ini kan karena masih raw ya. Masih seperti batu mentah. Oke, aku doa sebentar. Oke, power nomor 2. Petunjuk perubahan mindset yang akan mengubah hidup kamu. Oke, Ace of Wands kebalik. Seven of Pentacles kebalik. Page of Wands kebalik. Four of Wands kebalik. Wow. Judgment kebalik. Ace of Pentacles kebalik. Page of Cups, Eight of Cups, dan bawahnya Five of Pentacles. Oke. Oke, power nomor 2. Ya. Di sini muncul beberapa energi zodiak ya. Power nomor 2 mungkin bisa resonate untuk beberapa dari kamu. Kalau tidak disebutkan nggak usah khawatir ya. Cuman karena di sini ada muncul energinya, aku sampaikan saja. Kalau misalkan disebutkan, berarti harusnya pesan-pesan ini bisa lebih masuk lagi buat kamu, power nomor 2. Tapi nggak usah terlalu khawatir sama ini. Ya. Oke, kita ada ya, water sign sih ada banget di sini ya. Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius hadir di sini. Ya, fixed signs lainnya Aquarius dan Taurus. Itu mungkin bisa resonate untuk kamu. Oke, power nomor 2. Oke, kita lihat ya di sini. Kartu kamu kebalik. Baru 2 kartu terakhirnya dia tegap ya, seperti itu. Jadi gini, ya, yang tadi aku sudah sebutkan panjang lebar kamu di awal. Banyak dari kalian yang akhirnya
Seperti aku bilang, menutup jalan rezeki kalian sendiri. Menutup jalan opportunity kalian sendiri atau peluang kalian sendiri. Kenapa? Kalian jadi nggak punya rasa percaya diri di situ. Sekarang kalau kamu nggak bisa percaya diri kalau situasi kamu bisa berhasil, apa yang kamu pengenin itu bisa berhasil kamu dapatkan atau sukses, bagaimana itu kamu bisa dapatkan itu? Sesuatu yang kamu harusnya tahu, saya sudah tahu ini yang saya mau, ini yang saya inginkan. Tapi karena saya takut, saya jadi nggak ngasih energi saya ke sana. Ibarat kita mau nanam pohon, tapi kita takut nyiramnya. Bagaimana pohon itu bisa tumbuh, Pak? Nomor 2, nggak bisa. Nggak bisa berkembang. Ya, seperti itu. Jangan sampai kamu stuck di dalam ketidakberkembangannya kamu selama ini. Beberapa dari kamu mungkin akhirnya secara kehidupan jadi nggak berkembang. Gitu-gitu aja. Atau mungkin nggak bisa memulai sesuatu yang baru. Nggak ada jalan baru yang terbuka. Karena ini. Murni karena mindset di sini, power nomor 2. Ya, kalau kamu bisa ngejalanin pesan-pesan yang tadi dibawakan, kamu mulai prioritasin untuk coba menghealing itu, power nomor 2. Kamu ketemu loh sama passion kamu sebenarnya. Passion yang bukan cuman kayak, oh saya tahu passionnya, bukan hanya sekedar tahu passion, tapi ya kamu jalanin passion itu tanpa rasa takut. Banyak orang yang sebenarnya udah tahu apa yang mereka mau, apa yang mereka suka, apa yang mereka cintai, apa yang mereka passionkan, tapi nggak punya keberaniannya untuk ngelakuin itu. Karena takut dia mau mulai dari mana, mau ngomong apa, dan lain-lain. Apalagi kalau passionnya itu mungkin berhubungan dengan dia harus banyak ngomong sama orang misalkan. Atau mungkin harus tampil di depan publik sedikit gitu mungkin ya, keluar dari zona nyaman. Takut. Ya udah, akan selamanya kamu ada di dalam cangkang kamu. Akan selamanya kamu gak akan pernah bertemu potensi kamu, power nomor 2. Coba cerna ini. Ya, ingat pohon yang kamu tanam, pohon yang kamu pengenin, pohon yang besar, pohon yang cantik, pohon yang banyak buahnya, gak akan bisa kalau kamu gak siram ini dengan keyakinan kamu. Ya, apapun di dunia ini yang kamu pengen, apapun di hidup kamu yang kamu pengen bangun gitu ya, di atas sebuah fondasi, tidak akan bisa terbangun kalau kamu nggak punya keberanian dan keyakinannya. Mau itu bisnis, mau itu usaha, bahkan rumah beneran sekalipun, dan seterusnya. Ya, jadi sepertinya pesan ini sebenarnya menyadarkan kamu. Ketika mindset kamu sudah lebih terbuka dan sudah menemukan perspektif-perspektif baru yang kamu perlukan, dan sudah kamu lebih open-minded dan kamu benar-benar kayak mencerna dan menjalani pesan-pesan ini, hidup kamu nanti akan berubah sendiri. Kamu jadi tahu arah hidup kamu yang sebenarnya mesti gimana. Kamu jadi tahu jalan kebahagiaan kamu yang sebenarnya mesti gimana. Karena kamu akhirnya berani ngelangkah ke sana. Ya, kamu jadi tahu purpose kamu. Kamu jadi tahu tujuan hidup dan misi jiwa kamu bagaimana sebenarnya. Dari sini. Cuman dari healing ini aja kamu udah bisa sampai di titik itu dalam hidup kamu, Pak, nomor 2. Kadang masalah hidup kelihatannya besar, tapi solusinya simple. Simple, tapi tidak mudah dilakukan. Karena butuh kesadaran yang sangat besar tentang jiwa. Ya, seperti itu. Soalnya banyak nih kalian yang saat ini lagi keblok, terutama sebagian besar itu rezeki, rumah tangga. Aku ngeliat itu banyak di sini. Ya, salah satu hal yang mungkin kamu juga ngerasa nggak bisa berekspresi, karena mungkin ada semacam sesuatu yang ngeblok energi kamu ini juga, ngeblok cakra kamu ini, adalah sesuatu perasaan yang tidak damai yang kamu masih bawa sampai sekarang. Berarti ada semacam memaafkan dan meminta maaf di sini yang kamu belum sepenuhnya lakukan ini juga. Karena kamu takut mengucapkannya, karena kamu takut nanti orang ini nanti bakal bagaimana ke saya, dan seterusnya. Ya, coba lagi-lagi cerna pesan ini. Kadang kalau kamu yang merasa harus memaafkan, gak perlu harus ketemu sama orangnya. Gak perlu kamu harus nunggu sampai orang ini bisa kasih kamu penutupan atau closure yang kamu perlukan. Karena bisa aja sampai seumur hidup kamu gak akan pernah bisa dapetin ini, power nomor 2. Jadi kamu yang harus kasih penutupan ini untuk diri kamu sendiri. Harus kamu yang akhirnya berani mengambil langkah untuk lepas dari energi-energi ini. Kepahitan-kepahitan ini apapun itu, power nomor 2.
dengan cara belajar lagi untuk forgive. Memaafkan orang yang sudah mungkin membawa trauma bertahun-tahun buat kamu itu tidak mudah, power nomor 2. Aku ngomong seperti ini bukan berarti menganggap enteng atau menganggap itu gampang. Tetapi aku cuma bilang di sini kalau itu semua mungkin. Semua itu bisa. Ya, jadi power nomor 2 ini banyak mental block atau sampah-sampah mental. Ya sekarang gini, kalau kamu punya kepahitan sama orang itu kepikiran terus di kepala kamu gitu ya. Atau mungkin kamu kayak nanti orang ini mikirin apa soal saya, nanti ini gini-gini. Itu kan jadi sampah mental kamu. Kenapa aku sebutnya sampah mental? Karena nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Ya, sekarang kamu pikirin lagi apa nih, Seven of Pentacles kebalik ini juga sebenarnya ngomong apa sih yang sebenarnya aku perlu pikirin dan nggak perlu pikirin. Kalau nggak perlu dipikirin, kamu udah tahu nggak perlu dipikirin, jangan dipikirin. Sama seperti kita udah tahu kita nggak perlu melakukan suatu hal atau kita nggak boleh melakukan sesuatu, tapi tetap aja kita lakuin, gitu. Ya, kan jadi numpuk masalahnya. Ibaratnya seperti itu power nomor 2. Itu sih yang aku lihat. Ya, kalau di power nomor 2 ini seperti itu. Mindset kamu itu masih lack mindset sebenarnya. Tapi what you really lacking is confidence. Apa yang sebenarnya kamu kurang itu benar-benar cuma percaya diri aja. Bagaimana kita bisa menumbuhkan percaya diri? Kamu tumbuhin rasa percaya kamu sama Tuhan semesta. Kalau kamu bisa menaikkan iman kamu dan rasa percaya kamu di situ, kamu akan lebih bisa punya rasa percaya diri sama diri kamu sendiri. Kalau kamu mau ukur tingkat spiritual seseorang, tingkat keimanan seseorang sebenarnya itu bisa dilihat dari tingkat percaya dirinya. Bukan keangkuhannya ya, tapi percaya diri. Dia yakin semua akan baik-baik saja. Dia yakin semua akan bisa bertemu solusi yang terbaik. Dia yakin semua akan lebih dari cukup apa adanya dan seterusnya. Orang yang seperti itu, orang yang punya mental dan spiritual yang sangat kuat. Ketimbang orang yang tiap hari dari pagi sampai malam berdoa, tapi hidupnya diselimuti rasa takut. Banyak orang yang seperti itu juga. Wah, berdoa, tapi setiap hari bawaannya gelisah, bawaannya takut. Sama aja. Tidak ada iman di atas doa kamu, intinya seperti itu. Itu contoh. Ya, gitu. Aku tidak bilang kamu kayak gitu ya, itu contoh ya. Gitu, maksudnya aku cuma memberikan gambaran. Karena semua kembali ke keyakinan kamu sendiri. Oke, kita lihat di sini di kartu-kartu berikutnya. Doa sebentar. Oke, kita lihat power nomor 2. Oke, pas 4 kartu muncul ya. Oke, kita lihat di sini. Kita ada story of my life, inspiration, gratitude, and divine timing. Oke, let's see. Story of my life, ada lagunya. Ya. Ya, jadi ini jadi gini. Artinya kan apa sih story of my life itu? Kan artinya cerita hidup saya. Cerita hidup saya, yang punya bukunya saya. Yang nulisnya siapa? Saya sendiri. Jadi kalau kamu mau nulis yang indah-indah di dalam cerita hidup kamu, maka mulailah lakukan atau pikirkan hal-hal yang juga indah-indah atau positif di sini dibilangnya. Supaya apa yang kamu tulis di buku kamu ini adalah menjadi jalan hidup kamu yang terbaik di sini dibilangnya. Ibarat cerita ular sama tikus. Secara logika, secara kehidupan mungkin ular sama tikus ini, tikus tuh makanannya ular gitu kan, dimakan semua. Tapi di dalam cerita kamu mungkin enggak, ular sama tikusnya temenan. Ularnya suka ngasih bunga ke tikusnya, suka baik ngasih barang sama tikusnya. Seperti itu, mereka bersahabat. Bisa kamu tulis cerita kayak gitu? Kenapa nggak bisa? Orang buku kamu sendiri gitu. Ya, jadi ingat, apa yang kamu choose, apa yang kamu pilih untuk kamu tulis di buku kamu, itu semua tanpa kamu sadar kamu tulis di situ dengan apa? Pikiran kamu sendiri. Jadi lebih aware lagi sama itu.
Ya, lebih sadar lagi sama kekuatan pikiran kamu sendiri di sini. Jangan sampai tulisan kamu di buku kamu penuh sama yang namanya sampah-sampah mental yang tadi aku bilang. Wah, sampah mentalnya bisa setebel satu buku tebel gitu. Ya, gitu. Bisa dibersihin kok. Ibarat tinta masih bisa dihapus. Ya, seperti itu. Kalian tuh orang-orang yang punya inner beauty yang luar biasa kok, Paul nomor 2. Cuman pikiranmu ini musuh terbesar kamu, Paul nomor 2. Ya, pikiranmu ini yang bikin inner beauty kamu tuh nggak bisa bersinar, nggak bisa terang, orang tuh nggak bisa lihat itu. Bikinlah cerita hidup kamu yang cerita yang akan punya ending yang bahagia. Kalau kamu memang ingin bahagia di dalam hidup kamu. Dan lakukan saja yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Di luar itu, serahin semua sama Tuhan semesta, nggak perlu kamu pikirin sampai sejauh itu. Perubahan mindset kamu ini akan worth it banget. Ya, banyak nih dari kalian ini tipe-tipe yang mungkin sering ber-inner dialog gitu ya, dialog di dalam diri. Wah, nggak selesai-selesai tuh, monolog gitu ya, seperti itu. Sesekali, kalau memang diperlukan, nggak masalah. Tetapi kalau terus-terusan kita seperti itu, kamu hilang momen-momen hidup kamu yang sebenarnya. Kamu hidup di dalam pikiran negatif kamu sendiri, dan itu sayang sekali. Paul nomor 2. Ya, seperti itu. Inspiration. Nih, hidup di dalam pikiran sendiri ya, seperti itu. Inspiration. Kalian itu adalah orang-orang yang nanti akan dipakai Tuhan semesta untuk menjadi sumber inspirasi buat banyak orang. Ini sudah jelas sih Paul nomor 2 ini seperti itu. Makanya sebenarnya jalan hidup kamu atau tujuan hidup kamu yang sebenarnya itu memang untuk bisa ada di mata publik, beberapa dari kamu. Atau apapun yang kamu lakukan nanti dalam karir kamu, pekerjaan kamu, tujuan hidup kamu ini butuh kamu ngomong sama orang banyak. Entah secara online, secara media, secara apa, dan seterusnya. Butuh kamu menyampaikan hasil karya kamu, aspirasi kamu, inspirasi kamu bagi semua di situ. Lewat komunikasi. Ya, makanya skill komunikasi itu sangat luar biasa penting, Paul nomor 2. Ya, contoh dikit deh. Aku nih begini nih, bacain ya seperti ini online. Itu nggak nyaman pada awalnya buat aku. Aku bukan tipe yang suka ngomong sama orang gitu ya, introvert gitu seperti itu. Tapi ketika momen dibutuhkan, mau nggak mau aku keluar dari zona nyaman aku. Mau nggak mau, I keep trying. Aku terus berusaha untuk bisa belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik. Belajar memilih kata-kata yang tepat. Belajar berpikir dulu sebelum berucap, seperti itu. Belajar menyadari setiap kata-kata yang terucapkan dari mulut kita itu punya power atau punya kuasa. Baik itu positif ataupun negatif. Hati-hati dengan kata-kata yang negatif. Ya, kamu itu akan menjadi orang-orang yang nanti akan punya kemampuan komunikasi yang luar biasa, flawless aku ngeliatnya. Amazing kamu ini. Banyak dari kalian yang akan menjadi public speaker, motivator, mungkin apapun itu. Ya, dan jangan takut sama itu. Jangan takut kamu nggak pede, suara saya jelek, suara saya gini. Jangan takut seperti atau kamu takut nanti kalau ngomong gitu ya. Jangan takut. Aku dulu kayak gitu. Setiap kali aku ngomong aku gitu mau presentasi tuh nilai aku pasti jelek gitu ya kalau di sekolah. Tapi ternyata kehidupan membawa aku belajar sampai di titik ini di mana aku ngomong ceplos ngomong aja terus semuanya seperti itu. Dan seperti apa yang aku bicarakan di sini, semua kata-kata yang keluar dari mulut aku ini sudah arahan semesta. Aku udah gak pakai mikir lagi, ini keluar sendiri dari mulut aku. Karena ini petunjuk semesta. Karena niatan aku di sini memang doa aku juga ya, biarlah bacaan ini menjadi petunjuk dan arahan Tuhan semesta, seperti itu. Aku hanya sebagai media penyampainya saja, ya seperti itu. Inspirasi di sini. Ya, di sini kita ada gratitude. Ya. Ini yang terus kamu diingatkan terus, Paul nomor 2. Be grateful of all things. Kenapa aku bilang untuk segala hal? Karena kadang manusia hanya be grateful untuk hal-hal besar saja. Hanya bersyukur ketika, wah tiba-tiba dapat rezeki, wah tiba-tiba dapat gini ya. Tapi dia lupa bersyukur atas hal-hal kecil sebenarnya yang dia masih punya di dalam hidup ini. Orang-orang yang baik sama kamu,
orang-orang yang masih perhatian sama kamu, masih nanya kabarmu gimana, masih banyak membagi kebahagiaan atau kebaikan sama kamu. Ya, seberapa dikit atau banyaknya ini, seberapa kecil, seberapa besar, seberapa sering, seberapa jarang ini, tapi ada. Syukuri dulu itu. Berarti orang seperti kamu ini, Pal nomor 2 ini, mungkin orang-orang yang kerap banyak ekspektasi dan tuntutan dalam hidupnya. Yang kamu kasih ke diri kamu sendiri dan orang-orang di sekitar kamu. Kalau kamu lebih bisa belajar ilmu bersyukur ini, ekspektasi-ekspektasi dan tuntutan ini lama-lama perlahan-lahan akan hilang. 0. Kenapa? Karena kamu akan sudah tahu ketika saya menjadi yang terbaik dan ketika saya melakukan yang terbaik yang saya bisa, hasilnya pasti juga akan yang terbaik buat saya, apapun itu. Ya, seperti itu. Ya, belajar lagi tentang ini. Pal nomor 2, kalau perlu kamu search di Google, di internet gitu ya, bagaimana kamu perkaya diri kamu dengan ilmu-ilmu ini. Ilmu inspirasi, ilmu bersyukur, ilmu perubahan mindset, ilmu komunikasi. Banyak informasi-informasi di luar sana yang kamu bisa gali sendiri. Dan kamu pelajari, perkaya diri kamu. Karena aku di sini tugasnya hanya memberikan kisi-kisi ke kamu tuh saat ini bagaimana. Dan apa yang kamu bisa kembangkan lagi untuk sukses kamu ke depan. Divine timing. Makanya kan aku bilang, ekspektasi-ekspektasi dan tuntutan ini sebenarnya bikin kamu juga jadi ngerasa di dalam hidup itu harus buru-buru mungkin. Harus serba buru-buru, harus serba gini-gini, seperti kayak nanti kehilangan waktu, kehilangan momen, kehilangan uang, kehilangan apapun. Kamu berpikir serba kehilangan ini. Yang padahal semua ada waktunya. Everything is timing, and timing is everything di sini dibilangnya. Segala sesuatu ada waktunya. Ya, seperti itu. Jadi, concern kamu, kekhawatiran dan kegelisahan kamu tentang masalah waktu ini yang bikin jadi diri kamu tuh gak pede. Diri kamu gak punya rasa percaya diri. Contoh, saya kok udah usia segini, ya. Saya belum merasa saya punya ini seperti orang-orang lain, misalkan seperti itu. Jadi kamu ngerasa diri kamu harus buru-buru, harus dikejar waktu, karena kamu udah telat, kamu terlambat, misalkan seperti itu. Ujung-ujungnya kamu malah memberikan ketakutan itu ke dalam diri kamu sendiri. Dan termanifestasi menjadi rasa tidak percaya diri dan self-esteem yang rendah seperti itu, Pal nomor 2. Lepas kekhawatiran kamu sama ini, hidup kamu akan jauh lebih tenang, Pal nomor 2. Ketika kamu membiarkan apapun yang mau terjadi, terjadilah. Di situ kamu pegang keyakinan yang besar sama Tuhan semesta, kalau segala sesuatunya akan berjalan di waktu yang sempurna menurut Tuhan semesta, bukan menurut kamu. Semesta itu udah punya schedule-nya sendiri, tenang aja. Ya, seperti itu. Ya. Buat kamu ini akan menjadi challenge, Pal nomor 2. Karena kalian orang yang serba pemikir. Semuanya dipikirin dari A sampai Z. Udah dipikirin dari A sampai Z, dipikirin lagi dari Z sampai A. Dari A sampai Z, muter-muter aja gitu. Udah sampah mental yang tadi aku bilang. Ya, gitu. Waktu kamu banyak terbuang di situ. Energi kamu banyak terbuang di situ. Sia-sia. Aku bilang aja itu percuma. Karena ketika waktunya nanti sudah datang, bisa saja semua akan berbeda kejadiannya. Itu pasti sudah sering kejadian di hidup kamu. Dipikirin, nanti ketika waktunya udah kejadian gitu, oh yang terjadi ternyata gini ya, beda lagi gitu. Akhirnya mikir lagi gitu, ya udah siklusnya seperti itu. Bukan berarti kita nggak boleh mikir ya, Pal nomor 2, boleh. Tetapi terlalu berpikir terlalu banyak juga sebenarnya nggak baik. Harus diimbangi dengan rasa berserah dan rasa yakin lagi, supaya kita bisa memakai waktu, tenaga yang kita pakai biasanya untuk mikirin overthinking, kita pakai itu untuk sesuatu yang lebih produktif buat kita. Untuk sesuatu yang lebih bisa membawa kebahagiaan buat kita dan seterusnya. Kamu kalau bisa sadar sama ini, kamu akan jadi orang yang lebih powerful, Pal nomor 2. Orang yang lebih bisa bekerja sama semesta untuk membentuk suatu kehidupan yang lebih luar biasa lagi, Pal nomor 2. Dan sometimes konsep divine timing ini banyak orang yang masih kayak, maaf, terpotong sedikit videonya di situ ya. Jadi, ya orang yang sebenarnya tentang divine timing tadi ya, kayak banyak orang yang masih salah pemikiran atau salah konsep soal itu. Ya kalau saya nggak kejar itu, saya nggak dapet dong. Kalau saya nggak kejar cari jodoh, saya nggak ketemu jodoh dong, misalkan seperti itu.
jodoh, rezeki itu bukan untuk kamu kejar-kejar, Paul nomor 2. Jodoh rezekimu tuh udah diatur. Kamu gak perlu kejar-kejar itu. Tapi kamu sadarkan dan kamu mengalir untuk menemukan itu. Bukan berarti kita jatuhnya hidup gak ada usahanya ya, bukan Paul nomor 2. Tetapi bukan untuk mengejar hal-hal yang kita inginkan. Semakin kamu kejar hal-hal ini akan semakin lari dari kamu, itu sudah pasti. Karena kamu membawa ketakutan di dalam pengejaran kamu ini. Kamu membawa kegelisahan yang sangat amat besar di dalam pengejaran kamu ini. Ya nanti gimana ya kalau saya gak ketemu jodoh, nanti rezeki saya gak cukup gini-gini misalkan seperti itu. Kayak kita ngoyo, kita ngejar. Ujungnya hidup kamu cuma jadi seperti marmut yang lari di roda ngejar-ngejar apapun itu. Gak akan pernah ada ujungnya. Ya, kalau kamu bisa sadar sama ini, apa yang memang sudah Tuhan pengen kasih ke kamu, akhirnya kamu bisa terima dengan baik. Karena kamu sudah memahami konsep divine timing ini. Orang yang hidupnya mengejar hal-hal yang dia inginkan, vibrasi mereka itu biasanya rendah. Ya, akhirnya mereka dapat hal-hal yang kualitasnya juga rendah. Misalkan pasangan. Misalkan rezeki yang sebenarnya dia bisa dapat lebih dari itu. Pasangan juga sama, dia bisa dapat orang lebih baik dari itu, tapi dia ngejar akhirnya dapat kualitasnya rendah. Buat apa? Kamu orang yang luar biasa kok. Kamu berhak atas hal-hal yang luar biasa juga loh, Paul nomor 2. Ya, seperti itu. Tapi ketika kamu bisa tenang, relax, kamu cerna pesan-pesan yang tadi aku bilang ini, kamu udah gak akan khawatir lagi sama ini. Ketika kamu udah gak khawatir, energi kamu positif, vibrasi kamu naik, dan akhirnya matching lah vibrasi kamu atau energi kamu dengan vibrasi apa yang semesta mau kasih ke kamu. Orang-orang yang juga positif, orang yang baik, orang yang setia, kalau jodoh ya misalkan contoh seperti itu. Karena vibrasi mereka tinggi. Jadi kamu tinggikan vibrasi kamu dengan yakin divine timing ini. Jadi sebenarnya divine timing, kalau kita mau ngomongin tentang konsep timing, konsep waktu, sebenarnya nggak ada. Orang banyak datang ke aku personal reading, Kak ini kapan saya ketemu jodoh, kapan saya gini. Biasanya aku akan bilang di dalam reading itu, aku bisa kasih kamu estimasi, tapi kapan ini nggak akan pernah ada yang tahu persisnya bagaimana. Karena semua tergantung kesiapan dan kesadaran kamu. Divine timing adalah kesiapan diri kamu menerima yang terbaik dari semesta. Ketika kamu sudah siap, maka timingnya akan pas buat kamu untuk menerima itu. Itu yang artinya divine timing. Bukan waktu. Bukan, nanti sudah pasti di bulan Maret ini saya bertemu dengan orang yang wow buat saya gitu ya. Tapi kamu nungguin sampai bulan Maret, wah gelisah ini nih. Akhirnya gak ketemu. Kok gak ada di bulan Maret? Nah, ya, seperti itu. Ya pasti akan kepending lagi buat kamu kalau caramu seperti itu. Nah, sekarang coba diubah mindset kamu, Paul nomor 2. Kamu kalau bisa paham sama apa yang disampaikan di bacaan ini, Paul nomor 2. Aku yakin hidup kamu akan banyak perubahan ke arah yang lebih baik. Semua yang tadinya kamu kejar-kejar datang sendiri ke kamu tanpa kamu harus kejar-kejar, Paul nomor 2. Itu caranya menjadi magnet energi baik. Dengan keyakinan. Itu caranya menjadi master manifestor Paul nomor 2. Ya, itu petunjuknya untuk kamu. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Dan ya, jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kalian semua. Kamu ketik apapun di situ, silakan. Ya, aku pasti baca semuanya, meskipun maaf sekali aku tidak bisa balas satu-satu karena terlalu banyak, tapi aku pasti baca semua. So thank you so much atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi konsultasi healing personal reading dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini, atau mau DM aku via Instagram juga boleh. Nama Instagramnya sama Winsiling juga. Kalau mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading ya, biar kamu bisa baca-baca, pelajari terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana ya. Dan personal reading ini sifatnya berbayar karena ini adalah memang mata pencaharian aku memang menjalani ini sehari-hari secara profesional untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan petunjuk, pesan-pesan semesta atas apapun permasalahan hidup mereka ya, mau itu spiritual ataupun non spiritual. Dan tentunya ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Tapi justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan, Paul nomor 2.
Ya, and ya, tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak sekali lagi atas bentuk dukungan dan doanya selama ini, Power nomor 2. Aku juga pasti akan selalu mengirimkan kalian doa dan cahaya dari jauh setelah setiap reading. Untuk yang terbaik buat kalian, sehat, sukses, bahagia selalu, and best of luck untuk perjalananmu menemukan mindset baru ya. Perombakan ini yang akan mengubah banyak hidup kamu nanti ke depannya. Aku aminkan itu untuk kalian, Power nomor 2. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Take care and have a nice day, Power nomor 2. Thank you. Bye-bye. Halo Power nomor 3, bagi kalian yang memilih batu kristal yang ini, ya fluorite ini, ya karena ini banyak warna di dalam satu bongkahan batu ini ya, sebenarnya mungkin ini yang orang-orang bilang multi fluorite atau rainbow fluorite ya. Jadi memang ada beberapa, ada yang warnanya hijau, ungu ya, seperti itu. Ya, ini adalah bacaan kamu tentang petunjuk perubahan mindset yang akan mungkin bisa mengubah hidup kamu, Power nomor 3. Ya, kita langsung masuk aja ke bacaan kamu. Tapi sebelum aku masuk ke kartu-kartunya, seperti biasa terlebih dahulu, let's see di batu ini. Karena memang kamu memilih ini bukan suatu kebetulan, Power nomor 3. Semua ada maksud, semua ada tujuan. Di sini. Ya, saat ini kayaknya memang kalau yang aku rasakan ya kayak apa? Kayak kamu tuh cuman kamu sudah sampai di titik di dalam hidup kamu di mana kamu itu sebenarnya cuman hanya ingin bisa hidup harmonis dan damai. Jadi arti kebahagiaan buat kamu itu, Power nomor 3, mungkin ya udah, bahagia saya tuh saya cuman pengen tenang hidup saya cuman pengen damai, saya cuma pengen harmonis gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi kamu itu mungkin sudah mencapai titik clarity itu. Mungkin sudah sampai titik pencerahan itu sebenarnya. Ya, cuman sekarang tinggal dilakuinnya kayak gimana, di planninginnya kayak gimana, di koordinasiinnya gimana gitu loh, Power nomor 3 ya gitu. Dan kamu tentunya perlu confidence kamu perlu komunikasi yang baik gitu ya, seperti itu, untuk nanti menjalani planning kamu ke depannya ini ya, untuk mencapai titik keharmonisan dan kedamaian yang lebih di dalam hidup kamu, yang artinya kebahagiaan yang lebih. Itu sih yang aku lihat, Power nomor 3 ya. Jadi ya kayak ini sebenarnya salah satu apa ya one of my favorite ini ya, kristal fluorite. Aku suka banget energinya karena energinya sangat healing ya gitu, karena ini sangat natural ya, seperti itu. Kayak pokoknya kayak kalau kamu, Power nomor 3 nih, kalau kamu punya fluorite, bekerjalah dengan fluorite ini. Ya kalau kamu memang penyuka kristal atau kamu punya kristal fluorite, pakai itu. Mau warna apa aja terserah. Ya nggak usah yang rainbow seperti ini. Kalau kalian yang mungkin lagi ketertarikan dengan kristal dan kamu mau coba pakai kristal, cari fluorite. Lagi-lagi warna apa aja. Ya kalau bisa ada berbagai warna di sini lebih bagus lagi, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Yang satu warna juga nggak apa-apa. Ya, karena kayaknya memang saat ini diri kamu tuh lagi cuman kayak ibarat kamu tuh udah tahu jalannya harus kayak gimana, tapi jalanannya lagi banyak lumpur. Jadi kayak ya gimana sih kalau jalanan banyak lumpur kan, kamu jalannya jadi pelan-pelan gitu loh. Jadi kayak belum bisa gaspol gitu loh seperti itu ya. Gitu yang aku lihat, Power nomor 3. Nah sebenarnya gambaran tentang jalan yang berlumpur ini sebenarnya adalah aura kamu sendiri, Power nomor 3 ya. Jadi anggaplah aura kamu, energi di sekitar tubuh kamu ini, itu adalah jalan yang kamu pengen bersihin itu. Berarti artinya kamu butuh aura cleansing sebenarnya saat ini. Lagi-lagi ini bagus buat aura cleansing ya, fluorite ini. Gitu. Jadi ya kayak kenapa aura ini harus dibersihin, supaya keraguan kamu jadi nggak terus bikin kamu stuck di dalam jalan kamu, Power nomor 3. Jadi kamu akhirnya bisa mengambil sebuah keputusan yang kamu juga udah tahu keputusan itu dasarnya dari pencerahan yang kamu dapatkan, dari kebenaran yang kamu terima. Seperti itu, Power nomor 3 ya. Jadi kamu lagi di dalam situasi ini, di dalam hidup kamu ya. Jiwa kalian itu sebenarnya sudah, aku ngeliat Power nomor 3 ini, ya aku bukannya membandingkan dari Power 1, Power 2, Power 3, tapi Power 3 ini adalah orang-orang yang sudah mencapai titik pencerahan yang lumayan lebih lah, seperti itu ya. Tapi tentunya masih banyak bisa ruang untuk berkembang lagi
Kalau cakra yang saat ini lagi cukup aktif di kamu, cakra third eye atau mata batin, mata ketiga ya, atau ajna yang adanya di letaknya di tengah dahi kamu. Ya. Jadi kayak di sini kamu akan belajar bagaimana berpikir dengan perasaan dan merasa dengan berpikir. Artinya apa? Seimbang di antara kedua itu. Kalau kita mikir terus, kita nggak pakai perasaan, nggak pakai emosi, nggak pakai intuisi, nggak benar juga. Tapi kalau kita terus pakai feeling, pakai perasaan doang, tapi kita nggak pakai pikiran juga, ya nggak bisa juga. Jadi menemukan titik balance ini, yang semua orang itu sulit untuk menemukan ini, tapi kamu sudah mendekati titik equilibrium atau balance ini yang aku lihat power nomor 3. So, bagus buat kamu. Zodiak Pisces sangat kencang di sini energinya. Ya, gitu. Bagi kalian yang berzodiak Pisces ini mungkin banyak nih power nomor 3. Tapi nggak harus ya. Ini kan bacaan banyak orang soalnya. Ya, jadi mental clarity lagi. Kamu terus fokus ke arah apa yang kamu konsentrasikan saat ini atau apa yang kamu fokuskan saat ini. Ya, jadi kayak get things done. Ya, jangan cuma dipikirin doang, dirasain doang, nanti gini doang, tapi nggak dilakuin, nggak dikerjain. Ya itu lumpur di jalan, kalau kamu nggak kerok nggak akan hilang, itu lumpur akan ada aja terus di situ. Jadi mulai ambil action. Jangan takut mengambil action ini, karena kamu juga udah tahu dalam setiap langkah kamu dijaga. Ya, power nomor 3. Makanya third eye kamu atau mata batin kamu tuh menyala. Kenapa? Karena kamu tuh bisa melihat kok. Banyak banget hal-hal yang kamu lihat di dalam hidup kamu, power nomor 3, dimana kamu tahu itu adalah bentuk penjagaan Tuhan semesta atas diri kamu. Dan kamu buat apa ragu lagi sama itu? Kamu buat apa ragu lagi kalau kamu itu dijagain sama semesta? Ya, seperti itu. Ingat, keraguan ini adalah musuh terbesar kamu kalau untuk power nomor 3 ini. Ya, berdiri tegap lagi seperti struktur gitu ya. Kayak kamu tuh, hidup kamu tuh sebenarnya sangat bisa berpotensi untuk sangat bisa punya struktur yang baik sih aku ngelihatnya. Semakin kamu terbuka untuk belajar, semakin kamu terbuka untuk mau mengembangkan diri kamu ke arah sini, hidup kamu tuh nanti akan lebih berwarna aku ngelihatnya. Ibarat yang mungkin tadinya TV hitam putih gitu ya, hidupnya gitu-gitu aja, nggak bernuansa, nggak berwarna, tiba-tiba jadi TV berwarna, tiba-tiba banyak warna-warna lain yang muncul gitu loh. Warna ungu, warna hijau, biru, kuning, dan seterusnya. Makanya di sini batunya multifluoride atau rainbow fluoride. Jadi kamu, perubahan mindset yang kamu akan punya ini, dan ketika kamu ngejalanin itu, disitulah dimana kamu akan ngelihat hidup kamu sendiri lebih berwarna dan lebih indah daripada biasanya. Ya, power nomor 3. Oke. Itu doang sih sebenarnya kalau buat kamu. Kalau dari kristalnya, kita masuk aja ke kartu-kartunya sekarang ya untuk power 3. Oke. Let's see. Sorry ya kalau hari ini entah kenapa kamera aku fokusnya naik turun terus nih. Nggak tahu kenapa. Agak aneh. Tapi oke, aku doa sebentar ya. Oke, kita lihat power 3, petunjuk kamu dari kata-katanya bagaimana. Nine of Swords. Oke. Eight of Wands kebalik. Ya udah, ini udah jelas banget sih. Knight of Pentacles. The Moon. Two of Wands. The Chariot kebalik. Ace of Swords kebalik. The Magician. Bawah ada kayak Three of Wands kebalik. Power nomor 3, ini banyak banget energi yang mengindikasi hambatan untuk kamu. Ya, pending, banyak hal-hal yang terpending di dalam hidup kamu. Blessing yang sudah seharusnya kamu terima, jadi terpending lagi. Ya, pasti kamu merasakan ini power nomor 3. Ya, kayak ibarat misalkan kita udah mau deal proyek gitu kan. Tiba-tiba gagal. Gitu, tiba-tiba nggak jadi orangnya. Misalkan orangnya udah pengen beli barang dari kamu, udah PO, tiba-tiba nggak jadi, kamu nggak jadi terima rezeki, kamu nggak jadi terima duit. Itu contoh seperti itu, gambarannya, analoginya.
Ya, ini banyak banget energi yang menyatakan itu. Karena apa? Nih, dua kartu ini. Takut dan ragu, udah ini. Ya, kalau kamu ngerasa hidup kamu berjalannya tidak sesuai dengan pace yang kamu inginkan, kamu ngerasa kok kayaknya jadi lama ya gitu loh, jadi semua itu kok jadi serba lama, meskipun kita sebenarnya sudah sabar gitu ya, maksudnya kayak kamu juga, aku yakin sudah tahu, sudah paham konsep kayak ya udah semua ada waktunya, tapi tetap aja kayak aku berjalan di tanah yang lumpur gitu loh, jadi nggak bisa jalan di tanah yang biasa, yang rata gitu, seperti itu. Ini karena ini, itu manifestasi dari ketakutan dan kecemasan kamu sendiri, keraguan kamu. Paham ya? Ragu dan takut itu membawa energi penghambat. Sudah pasti. Kita sebagai manusia nggak mungkin nggak punya rasa ragu dan takut. Pasti ada. Tapi kita bisa minimalisir itu. Kita bisa kontrol itu dengan yang namanya keyakinan. Banyak nih ya yang kalian yang planning-planningnya akhirnya gagal, nggak jalan, yang tadinya udah ngerasanya udah mau jalan tapi nggak jadi, yang bahkan udah jalan di tengah-tengah tiba-tiba stop gitu. Itu yang aku lihat seperti itu. Dan ternyata akar masalahnya simple. Ini. Ya, ini doang akar masalah kamu. Begitu kamu sadar sama ini, kamu ubah mindset kamu di sini menjadi mindset orang yang berkeyakinan, power nomor 3. Kebuka semua jalan kamu. Manifestasi kamu masuk semua. Nih ada kartu The Magician-nya di sini. Keyakinan atas apa sih? Keyakinan atas Tuhan semesta menyiapkan segalanya, yang sudah menyiapkan segalanya yang kamu perlukan di dalam langkah kamu berikutnya. Kamu gak akan kurang apa-apa. Kamu gak akan sampai jatuh, enggak. Yang bikin kamu jatuh, kamu sendiri. Ibarat kita lagi berdiri di atas lumpur, karena kamu takut, kamu gelisah, kamu jadi goyang-goyang sendiri, jatuh sendiri. Ya, kayak gitu gambaran yang aku lihat. Yang seharusnya kamu udah bisa naik ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih sukses, ke arah yang lebih tinggi. Akhirnya nggak naik-naik. Sama kayak orang mau daki gunung, tapi dia takut gitu kan. Aduh, saya takut nih, aduh makin ke atas makin tinggi gitu kan. Ya udah, dia akan akhirnya nggak bisa naik. Malah jadi turun. Gitu. Ya, seperti itu. Itu yang aku lihat nih, power nomor 3. Ya, kalian itu potensi untuk berkembangnya masih sangat besar ke depan. Tapi sekarang penghambat kalian itu ini. Kalau kamu bisa lebih sadar sama ini, kamu bisa meminimalisir rasa gelisah dan rasa takut itu. Menjadi lebih positif, vibrasi kamu lebih menyala, aura kamu lebih menyala, dan kamu lebih bisa menerima apa yang kamu harus terima. Hal-hal positif yang kamu tahu sendiri, kamu mau capai itu. Ya, power 3. Nggak neko-neko gimana sih pesan kamu di sini, straightforward banget, sangat-sangat simple sebenarnya. Tetapi kadang something yang simple, saking simpelnya kita lupa. Saking simpelnya kita kebiasaan. Saking simpelnya kita anggap mungkin ini sepele. Tapi ternyata hal ini berdampak dan berefek jangka panjang buat kamu, power nomor 3. Ya, di sini muncul beberapa energi zodiak, mungkin aku belum sebutkan ya tadi. Power nomor 3 ini bisa menjadi zodiak kamu. Kalau misalkan tidak disebutkan, nggak usah khawatir. Tapi kalau misalkan aku sebutkan, berarti pesan ini akan semakin tajam buat kamu. Ya, kita punya Earth Signs. Virgo, Capricorn, Taurus ada di sini. Ya, Pisces, Cancer ada di sini. Gemini ada di sini. Ya, power nomor 3. Ini petunjuknya. Kalau untuk zodiaknya. Iya, itu. Iya, aku udah gak nangkep pesan apa-apa lagi nih. Kayak power nomor 3 readingnya mungkin gak akan sepanjang power nomor 1 dan power nomor 2. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Berdoa sebentar. Oh, oke.
Oke, kita lihat ya. Kita ada friendliness. Oke, ada 4 kartu keluar buat kamu nih di sini. Ya, memang aku cuma mengambil 4 kartu. Kita lihat ya pesan-pesan dari oracle. Kita punya friendliness. Whenever I smile, I make someone's day better. Kalau kamu bisa punya rasa gelisah dan rasa takut yang menyurut kehidupan sehari-hari kamu tuh lebih bisa senyum gitu loh. Ya, energi kamu lebih positif. Kadang mungkin kamu senyum sendiri tanpa kamu sadari kamu tuh lagi senyum, seperti itu. Orang lain yang ngelihat kamu senyum kayak gitu, hatinya rasanya lebih enak. Ya, seperti itu. Ibarat kamu tuh bisa beli kebahagiaan hari ini juga kalau kamu mau, Paul nomor 3. Kalau kamu bisa yakin itu ada di tangan kamu. Ketika kamu tahu kalau kekuatan itu ada di tangan kamu untuk kamu bisa beli kebahagiaan itu hari ini, hanya dengan kamu mengubah mindset ini, kamu bisa untuk itu. Daripada kita hidupnya cembetut terus sama masalah hidup kita, senyum kita melewati itu. Ya, hidup kamu malah jadi akan penuh kebaikan, rezeki, berkelimpahan, dan seterusnya. Ya, Paul nomor 3. Kadang gitu, ya ini tentu gak berlaku buat semua orang, tapi ini cuma diingatkan ke kamu. Kadang orang bisa tersenyum itu kalau pas memang lagi, oh ya hidupnya lagi enak-enak aja, lagi banyak duit gitu misalkan ya, seperti itu. Tapi ketika hidupnya lagi banyak masalah, lagi banyak serba kekurangan, manyun. Ya. Jangan sampai kamu jadi seperti itu. Tetap tersenyumlah dan berbahagialah di dalam apapun situasi kamu. Ini gak gampang, Paul nomor 3. Ini ujian spiritual kamu berikutnya. Kalau kamu bisa seperti ini, gak akan ada yang bisa menghancurkan hidup kamu di sini, aku ngelihatnya. Seberapa banyak atau sedikit yang kamu punya. Kita lihat dari kartu ini dulu, letting go. Ya, dia jalan, nih. Ada barang-barang yang jatuh. Dia tahu barang-barang ini jatuh, tapi dia tetap aja jalan. Dia nggak gubris yang udah jatuh ini. Kenapa? Karena dia tahu sendiri yang jatuh ini yang udah nggak saya perlukan lagi dalam hidup. Yang artinya apa? Kalau kamu melewati situasi yang demikian juga, Paul nomor 3. Situasi, orang-orang yang lepas dari kamu sendiri kayak gini, berarti kamu udah nggak perlu itu lagi. Tapi kamu terus berjalan, karena nanti di perjalanan kamu akan menemukan pengganti-pengganti ini. Apa yang memang akhirnya jatuh dari dia, terlepas dari barang-barang yang dia bawa ini, berarti dia sudah sadar, oh mungkin itu memang yang saya nggak harus bawa. Malah beban-bebanin saya doang, malah berat-beratin saya doang, ya akhirnya lepas nih. Ya, dia nggak malah jadi panik, wah jatuh ini barang saya harus kumpulin semuanya lagi, nggak boleh ada yang ketinggalan semuanya, seperti itu. Paham ya, Paul nomor 3, letting go. Mengalir. Orang yang bisa mengalir akan tahu apa dan siapa yang memang harus ada di dalam hidupnya dan tidak ada. Dan dia udah nggak ragu lagi sama itu, dia udah nggak takut lagi sama itu. Letting go. Jadi dengan kamu yang seperti ini, kamu jadi tidak meratapi hal-hal yang buruk yang terjadi ke kamu terus, Paul nomor 3. Kenapa ini harus dilepas? Udah keberatan. Kalau kamu bawa kayak gini, dia jalannya jadi bungkuk. Ya, jadi kalau ada energi-energi yang kamu tahu kamu harus lepas, jalanin itu. Proseslah itu lebih lagi. Contoh kepahitan, hal-hal yang kamu belum bisa damaikan, maafkan dan seterusnya. Letting go. Ya, seperti itu. Masih ada berarti PR kamu di sini kalau kartu ini keluar. Ya, dan serahkan apapun bentukan hasilnya nanti ke tangan semesta. Biarlah semesta yang membentuk itu dengan seindahnya rencana dia. Untuk kamu, Paul nomor 3. Ya, udah bukan sesuatu yang kamu harus ragu dan takutkan lagi. Ya, ingat pesan ini baik-baik. Paul nomor 3 ini khusus ya. Kenapa aku bilang? Karena bonus card ini keluar di bacaan kamu doang. Dan keluarnya 2. Ya.
Konfirmasi nih, dengan perubahan mindset ini kamu akan banyak mendapatkan bonus-bonus di dalam hidup kamu di sini. Ya, intinya kelebihan yang kamu punya semua di dalam hidup kamu tuh semua bonus buat kamu dari semesta. Ibarat kita butuhnya 5.000 tapi dikasih 8.000 gitu sama semesta, dikasih lebih. Itu bonus. Ya, kamu tuh hidup sebenarnya udah banyak bonusnya di sini dibilangnya. Asal kamu bisa paham bonusnya itu apa dan mensyukuri itu lagi dan seterusnya. Ya, di sini kita punya perseverance and nature. Kita lihat yang ini dulu ya. Jadi kayaknya kamu saat ini memang lagi ada di dalam perjalanan yang cukup inilah ya. Cukup besar mungkin bisa dibilang saat ini. Ya. Jadi ya memang di sini cuma dibilang seberapa tinggi kamu mendaki gunung ini, kamu akan sampai di puncaknya. Pasti dibilangnya. Makanya kan tadi akan aku bilang, kalau kita naik tangga tapi kita ragu, saya takut, jadi turun lagi. Tapi di sini dibilangnya kamu bisa terus naik sampai kamu bisa melihat nanti kamu di puncak dan kamu melihat semuanya di depan kamu. Kamu melihat semua bentuk rancangan Tuhan semesta atas hidup kamu nanti ke depannya. Dan kamu akan paham sama segalanya. Itu kebahagiaan kamu nanti. Kamu orang-orang, kenapa di sini perseverance? Kamu tuh orang-orang yang tangguhnya tuh luar biasa, Pak, nomor 3. Lebih enjoy aja sama perjalanannya. Jangan dibawa pusing, jangan dibawa stres. Apapun yang datang, seruduk. Ada masalah ini, seruduk, bisa dilewatin gitu loh, ibaratnya seperti itu. Ya, ada masalah, nggak usah komplain, nggak usah ngeluh, jalanin. Akan terasa lebih mudah. Daripada kamu emosi, daripada kamu marah, daripada kamu panas gitu ya, seperti itu. Ya, sama lah kayak para pendaki gunung kan di sini dibilangnya. Para pendaki gunung yang ada di luar sana, ini pendaki gunung beneran ya, yang emang mereka mengeksplor mendaki gunung, mereka juga nggak akan ngeluh. Aduh dingin ya di sini, kan nggak mungkin. Tapi mereka bakar siapin api unggun, mereka siapin tenda, mereka ini gitu loh. Nah itu hidup seperti itu. Ya. Ya meskipun pasti ada ya momen-momen kayak momen sakitnya tuh pasti ada. Misalkan lagi naik gunung, jatuh kakinya baret misalkan seperti itu. Ada. Mungkin dia kesakitan, nangis, sedih sebentar, tapi habis itu oke, diobatin, ditutup, jalan lagi. Gitu. Ya, seperti itu. Di sini kita punya nature. Ya intinya gini, kamu saat ini kalau kamu pergi ke alam saat ini bagus banget buat kamu, Pak, nomor 3. Kamu bisa dapet kayak pencerahan, perspektif, energi positif, energi baru seperti itu. Ya, gitu. Kamu tuh punya koneksi yang cukup positif, cukup baik dengan alam semesta ini sebenarnya. Cuman kamu terlalu mengurung kamu di dalam box kehidupan atau rutinitas kamu sendiri di sini dibilangnya. Step out of the box, keluar dari box ini. Dan coba explore energi yang ada di luar sana. Sesimpel kamu ke taman bunga, kamu bener-bener fokus, kamu bener-bener aware ya sama bunga-bunga yang ada di situ, kamu pegang satu-satu, kamu rasain energinya, itu aja udah bisa menyembuhkan kamu, Pak, nomor 3. Nggak ribet, mau healing tuh nggak ribet. Asal kita sadar sama itu. Ya, kamu tinggal dekat tempat pepohonan mungkin seperti hutan atau kayak gimana, itu masuk aja ke situ, energinya udah beda. Dekat pantai, dekat danau, apapun itu. Ya. Gitu. Jadi karena di sini dibilangnya ketakutan kamu atau keraguan kamu bisa disembuhkan dengan energi alam sekitar. Kenapa? Sekarang kamu lihat ya, pepohonan yang ditanam di pinggir jalan atau mungkin yang memang ada di pinggir jalan, yang ada di mana itu, mereka nggak takut bertumbuh di situ loh. Mereka tetap bisa bertumbuh, berdiri dengan kokoh di situ. Mereka artinya punya kekuatan. Kalau kamu terhubung sama alam, alam bisa memberikan kamu kekuatan itu, berbagi kekuatan itu sama kamu. Jadilah seperti pohon-pohon ini.
Dimana nanti ketika kamu sudah terbentuk menjadi orang yang kuat luar biasa, kamu akan banyak bisa menguatkan orang-orang di sekitar kamu nanti ke depannya. Ya, jangan hidup seperti robot di sini dibilangnya. Ya, power nomor 3. Kamu itu memang mau dipakai, kamu sudah pasti sih orang-orang di power nomor 3 ini kenapa memang hidup kamu cukup berat itu karena kamu seperti banyak dari kalian yang mungkin menjadi tumpuan orang lain, atau banyak orang kamu menjadi kayak beban-beban dan tanggung jawab kamu banyak misalkan kamu tulang punggung keluarga, kamu ini dan seterusnya. Pesan-pesan yang ada di sini, kalau kamu bisa paham dan kamu coba cerna dan kamu coba jalanin ini, bagaimana kamu menjalani hidup kamu sebagai tulang punggung, sebagai panutan atau apapun ini, kamu akan bisa menjalani peran ini dengan lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih baik buat dirimu. Sehingga apa yang nanti kamu bisa bagi ke orang-orang lain ini adalah yang terbaik yang kamu bisa berikan selain yang kamu berikan ke diri kamu sendiri. Ya, di sini kamu akan belajar banyak hal sih power nomor 3. Ya, seperti itu. Ingat, apa yang perlu dibawa, apa yang gak perlu dilepas. Supaya hidup gak beban. Atau kalau yang lepas sendiri, gak usah sibuk-sibuk pungutin lagi. Gak usah, itu memang harus lepas dari kamu. Mau itu uang, mau itu teman, mau itu situasi, apapun itu. Semua akan digantikan dengan yang lebih baik, power nomor 3. Tetap tersenyumlah di dalam keseharian kamu, itu PR-mu juga. Bisa nggak untuk itu? Bisa nggak untuk selalu ingat atas itu? Kalau kamu udah bisa itu, apapun masalah hidup kamu ke depan nggak akan ada yang bisa bikin kamu jatuh. Bener-bener nggak ada. Semua kamu bisa hadapi dengan baik dan bisa selesaikan dengan baik dan karuniamu ada di situ. Ya, power nomor 3. Itu sih pesannya untuk kamu. Semoga ini bisa bermanfaat. Maaf kalau ada salah-salah kata. Power nomor 3. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Ya, jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Aku pasti baca semua komen-komen kamu, power nomor 3. Meskipun maaf sekali aku tidak bisa balas satu-satu karena terlalu banyak, tapi aku sangat mengapresiasi waktu dan tenaga yang sudah dikeluarkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini, ya. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Nama Instagramnya sama Wins Healing juga. Kalau mau tanya-tanya terlebih dahulu, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalog personal readingnya, supaya kamu bisa baca-baca, pelajari terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya, tentunya ini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Ya, aku tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu apapun itu. Jadi jangan malu-malu. Ya, aku justru ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Ya, sesi personal reading ini bersifat berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku. Aku memang menjalani ini secara profesional sehari-hari untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan petunjuk dan pesan-pesan semesta atas apapun permasalahan hidup mereka, baik itu spiritual ataupun non-spiritual. Ya, itu saja. Semoga terima kasih atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Power nomor 3, aku juga pasti akan selalu bantu kalian dengan doa dari jauh, ya, dan cahaya dari jauh untuk yang terbaik buat kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu, and best of luck di dalam perjalanan kamu menemukan perspektif-perspektif baru, mindset yang akan mengubah hidup kamu lagi ke arah yang lebih baik. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Bye-bye.